klase yang sambil tunggu yang lain, kita coba mulai dulu ya, mungkin dari sesi perkenalan dari masing-masing pemateri dan juga saya sendiri. Selamat datang teman-teman semuanya di webinar klase yang ke-17, Turning Challenges into Opportunities, Practical Solutions for Landscape and Construction Projects. Nah, sebelum langsung ke webinarnya, mungkin ada teman-teman yang masih belum familiar mengenai klase itu apa. Jadi klase itu sebenarnya sudah didirikan dan sudah ada dari tahun 2022, tapi selama tahun 2024 kemarin kurang lebih setengah tahun kita sempat off untuk mempersiapkan sesuatu yang merupakan request paling banyak dari teman-teman klase. Nah, di klase ini sendiri sebetulnya kita memiliki banyak program, mulai dari webinar seperti yang sekarang, ada short course, bootcamp, dan juga private. Nah, untuk materi-materi yang kami bawakan di klase itu ada berfokus di tiga titik utama, interior, landscape, dan juga dari teknik sipil. Jadi kita mencoba memfokuskan ke tiga titik ini. Nah, sebenarnya mungkin dari teman-teman bertanya apa sih bedanya dari short course, bootcamp, dan private ini? Short course itu merupakan kurang lebih seperti les, mungkin ya dikatakan les, tapi untuk dari sisi arsitektur, interior, dan landscape. Nah, short course itu biasanya ada 2 minggu. Untuk bootcamp ini dia rangka waktunya lebih lama, bisa sampai 3 bulan. Dan untuk private ini dia kita mengajar one-to-one dari satu pemateri ke satu orang yang benar-benar memiliki materi spesifik yang ingin dia pelajari gitu. Nah, selama beroperasi itu dari klase kita udah ada lebih dari 1.800 dari teman-teman klase yang sudah mengikuti dari keseluruhan program, dan dari seluruh program ini kita sudah terlaksana kurang lebih dari 20 kelas. Jadi teman-teman mungkin sudah bisa sedikit menangkap lah mengenai apa itu klase. Jika ingin lebih tahu mendalam lagi, boleh langsung ke website dan juga Instagram dari klase Indonesia sendiri. Nah, tapi sebelum lanjut, tak kenal maka tak sayang, mungkin saya akan memperkenalkan diri saya sendiri. Halo semua, perkenalkan aku Alivia Ashara, bisa dipanggil Via ataupun Alivia. Dan di klase saya biasanya menjadi salah satu interior designer yang mengajarkan interior designer dan juga marketing dari klase Indonesia sendiri. Nah, untuk background, mungkin singkat saja, saya merupakan salah satu lulusan dari Telkom University. Mungkin salah satu dari kalian ada yang anak Telkom juga, jurusan Interior Design, dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Tempat intern juga di beberapa tempat sewaktu kuliah, dan sekarang menjadi interior designer di Domicilium Studio. Dan untuk mungkin achievement yang saya dapat selama menjadi berkarya sebagai interior designer, itu salah satunya yang paling terbaru itu sebagai gold winner dari AIDA Awards yang kemarin diadakan di India. Jadi waktu itu aku sempat mewakili Indonesia untuk bertanding di India di kategori interior design. Nah, selanjutnya mungkin kita bakalan kenalan lagi nih ke speaker-speaker yang bakalan ngebawain materi hari ini. Nah, untuk materi landscape sendiri akan dibawakan oleh Nurfaiza Marwan, atau teman-teman bisa panggil Kak Nurfaiza atau Kak Iza. Nah, sedikit tentang Kak Nurfaiza ini, beliau merupakan lulusan dari eh, IPB, dari jurusan Landscape Architecture, kemudian melanjutkan lagi studinya di ITB dengan mengambil landscape architecture juga pada tahun 2021 sampai 2023. Nah, untuk professional experience dari Kanur Faiza ini sebenarnya sudah banyak banget, tapi mungkin untuk yang terbaru sekarang, Kanur Faiza aktif untuk mengajar di klase dan juga menjadi
arsitek landscape di real landscape. Nah, untuk achievement seperti teman-teman nggak bisa lihat, ini cukup banyak, tapi yang paling terbaru yang uh, di-guide oleh Kader Faiza ini sebagai runner-up di uh, kompetisi Private Island di Bahamas yang diadakan oleh Riba Architects. Next, untuk pemateri selanjutnya itu ada Kak Dwi Nurul Ilmi Ahkam atau teman-teman bisa panggil dengan Kak Dwi. Nah, Kak Dwi ini dia berfokus di teknik sipil di mana Kak Dwi ini sudah mengambil pendidikannya di Universitas Islam Indonesia atau di UII dengan majoring civil engineer. Terus S2 atau master di Universitas Hasanuddin Makassar dan baru saja melulusi di UGM itu sebagai insinyur atau engineer. Nah, untuk dari Kadu ini untuk work experience-nya untuk sekarang beliau juga aktif mengajar di kelas Indonesia dan juga mengambil beberapa project freelancer untuk yang berfokus pada civil engineering. Nah, untuk achievement-nya dari Kadwi juga banyak banget nih teman-teman. Mulai dari sayembara sampai publications. Nah, untuk achievement terbarunya, Kadwi pernah menangkan sayembara Partai Pridi yang ada di Trenggalek untuk 2024 kemarin. Nah, adapun untuk rundown acara pada hari ini, untuk sesi pertama kita bakalan ngedengerin materi dari Kak Nur Faizah dengan judul Understanding the Scope and Challenges of Landscape Projects yang kurang lebih waktunya bakalan kurang lebih 30 menit. Dan untuk sesi kedua bakalan ada materi dari Kak Dwi Nurul Ilmi Ahkam, How to Start Your Journey in Construction Cost Estimation. Nah, mungkin dari perkenalan dan pembukaan webinar ini cukup. Mungkin langsung kita lanjut aja ke Kak Nur Faiza sebagai pemateri pertama. Aku persilahkan kepada Kak Ija. Silahkan, Kak. Terima kasih, Alvia. Selamat siang, teman-teman semua. Terima kasih, teman-teman, sudah menyempatkan hadir di seminar kita gitu ya, setelah beberapa lama gitu kelasnya nggak bikin kelas dan webinar. Jadi, terima kasih teman-teman sudah bergabung. Jadi, tadi sudah disampaikan sama Alvia ya. Jadi, hari ini kita ada dua rundown gitu sebenarnya. Jadi, saya akan mengisi untuk yang apa namanya untuk yang materi pertama. Slide udah terlihat ya. Jadi yang pertama itu kan saya akan coba sharing sih sebenarnya sharing eh, bagaimana sih cakupan pekerjaan landscape itu gitu karena saya juga lihat gitu ya teman-teman yang daftar backgroundnya juga kebanyakan arsitektur, terus interior, sipil, terus ada beberapa juga dari PWK gitu. Jadi mungkin ada yang karena juga cerita, misalnya dari cerita dari teman-teman gitu ya, misal mungkin teman-teman masih awam gitu ya dengan lanskap itu seperti apa, pekerjaannya apa saja gitu. Jadi mungkin kalau misal teman-teman dapat pekerjaan yang mencakup terkait lanskap, mungkin bisa dapat insight dari webinar yang hari ini gitu. Jadi saya akan coba jelaskan terkait dengan apa ruang lingkup gitu, ruang lingkup pekerjaannya seperti apa. Terus biasanya itu sekarang tantangannya itu ada apa aja gitu. Jadi apa yang jadi bisa jadi jaga-jaga gitu ya untuk teman-teman karena tantangan seperti ini mungkin bisa bisa mulai belajar terkait yang mungkin yang lagi dibutuhkan sekarang ataupun memang eh, ya yang lagi dibutuhkan gitu ya. Jadi tantangannya itu seperti apa gitu. Jadi saya mungkin di awal coba. Jadi ini ya di awal mungkin saya coba rundown gini ya kayak runutin cerita dari project role gitu ya. Jadi kan biasanya setiap project itu kan ada beberapa beberapa role gitu ya. Ada beberapa pihak, beberapa bidang yang jadi satu kesatuan.
Jadi misalnya satu proyek itu akan ada misal dari arsitektur, terus biasanya ada dari struktur, dari MEP, dari lanskap, ada interior, terus ada lighting. Nah sekarang juga lagi booming itu akhir-akhir ini biasa jadi ada tim GBCI atau Green Building. Jadi semua semua bidang ini akan mengerjakan suatu proyek yang sama gitu. Jadi akan ada banyak apa ya, akan ada banyak koordinasi itu untuk mengerjakan satu proyek yang kompleks gitu biasanya. Tapi juga ada kadang-kadang mungkin ini juga kebanyakan dari arsitektur gitu atau misal dari interior atau dari lanskap. Misal dari setiap bidang ini kan tidak menutup kemungkinan akan ada proyek yang memang fokusnya di salah satu bidang ini gitu. Jadi ada dua tipe gitu ya sebenarnya. Jadi kalau bisa dilihat sebenarnya lanskap itu ada masuk di salah satu kerjaan itu sama seperti interior, lighting walaupun sebenarnya memang pekerjaan di awal-awal dominan yang akan dominan yang akan dijelaskan itu kan biasanya memang yang jadi apa ya biasanya jadi tim leadernya gitu kan biasanya dari arsitektur terus misal struktur MEP itu pekerja di awal. Nah, lanskap biasanya masuk di pekerjaan akhir-akhir gitu lah. Jadi kayak misal eh, strukturnya udah terbangun, MEP arsitekturalnya juga sudah terlihat, nah lanskap biasanya baru masuk gitu. Jadi biasanya lanskap sama interior pekerjaannya bersamaan gitu. Jadi lanskap biasanya di luar, interior pekerjaan di dalam juga jalan. Jadi ini mungkin positioning pekerjaan lanskap itu seperti itu gitu. Jadi ada di belakang gitu sebenarnya. Jadi di akhir-akhir biasanya lanskap baru masuk di salah satu proyek. Nah, si pekerjaan lanskap ini biasanya mencakup ada beberapa item. Jadi kalau misalnya mungkin teman-teman sudah awam gitu kali ya dengan arsitektur, struktur, MEP pekerjaannya seperti apa, interior pun seperti apa. Jadi lanskap biasanya area-area yang di luar bangunan gitu ya, di luarnya bangunan gitu lah. Jadi space open space itu biasanya masuk misalnya rooftop, pedestrian, ruang hijau, pokoknya yang di luar gitu lah. Jadi interior biasanya yang interior dalam bangunannya, di luarnya biasanya yang ambil ranah lanskapnya. Gitu. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman berpikir kalau pekerjaan lanskap itu hanya uh, planting, misalnya menanam tanaman saja itu merupakan salah satu dari item pekerjaan yang ada di dalam lanskap itu sendiri. Jadi biasanya akan jauh lebih 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 apa ya, lebih dalam uh, lingkup pekerjaannya gitu. Nah, itu mungkin positioning dari pekerjaan lanskapnya itu sendiri. Nah, ini mungkin sebenarnya ini apa ya misalnya pekerjaan desain lanskap nggak beda jauh sebenarnya sama proyek-proyek yang lain. Jadi mungkin ada konseptual, terus ada strategi desain atau kayak brainstorming strategi desainnya itu seperti apa, terus nanti ada elemen dan prinsip desain gitu-gitu dan desain pengembangan. Nah, desain pengembangan ini yang sudah masuk ke arah detailing gitu. Jadi biasanya bukan detailing, jadi kayak lebih karena mencakup desain pengembangan ini biasanya kan misalnya konseptual sampai proses desain gitu ya proses desain itu kan biasanya cuma konsep dari salah satu pihak aja jadi arsitektur ngajuin konsep sipil ngajuin konsep terus interior juga ada lanskap juga ada nah pas tahap desain pengembangan semuanya itu jadi disatuin gitu jadi digabung jadi di situ karena sudah masuk ada lighting ada hardscape ada softscape nah di situ akan ada koordinasi gitu loh. Misalnya harus ada koordinasi dengan orang-orang, misal orang-orang dari struktur pasti akan berkoordinasi karena mungkin dari dari pekerjaan lanskap ada pekerjaan yang kemungkinan bisa merusak struktur bangunannya kah, atau apa gitu. Dan lighting juga harus koordinasi dengan MEP dan lain sebagainya. Jadi di sini tahap yang koordinasi itu sudah mulai jalan. Nah, setelah itu sama seperti pekerjaan lain, jadi setelah desain, jadi nanti ada gambar DED for construction gitu ya yang dipakai buat tender gitu. Ya. Jadi sebenarnya prosesnya sama dan output gambarnya juga sama gitu. Jadi misal konseptual biasanya masih penjelasan PowerPoint, terus strategi desain juga, elemen desain dan
prinsip desain, ini masih konsep gitu lah, konsep desain. Nah, itu biasanya outputnya PowerPoint, terus ini juga desain pengembangan biasanya sudah CAD gitu, dan jadi for construction yang sudah pasti adalah detail apa dan menggunakan gambar-gambar output teknis gitu, gambar-gambar teknis. Nah, jadi sebenarnya sih kurang lebih sama sama seperti proyek lain ya. Jadi outputnya sama gitu. Biasanya di for construction di akhir, terus nanti ada, tapi sebelum itu ada proses desain skematik gitu. Namanya sering disebutnya skematik desain. Nah, ini mungkin kurang lebih sih coba capture gitu ya. Jadi kalau dilihat dari kebutuhan gambar gitu ya. Jadi mungkin teman-teman yang belum, maksudnya yang masih awam gitu atau yang masih belum terlalu ngeh dengan pekerjaan, maksudnya biasanya sih yang item-item pekerjaan yang biasanya dibutuhkan atau gambar yang dibutuhkan itu misalkan ada pasti denah keseluruhan, denah rencana umum. Nah, di dalam denah rencana umum itu akan ada gambar-gambar khusus untuk bencana perkerasan, terus ada titik pohon, ada, nah ini titik pohon, semak, dan ground cover itu masuk di softscape gitu ya. Jadi ada yang tanaman-tanaman itu ada gambar titik pohon, semak, terus ada titik lampu, ini yang lighting, terus titik siram gitu. Jadi penyiraman, terus nanti biasanya karena ini ada ini uh, skap gitu ya, ada tanaman-tanaman, jadi biasanya ada detail penanaman yang dicantumkan di tiap project gambar ini gitu outputnya seperti. Jadi kurang lebih memang hasil outputnya itu gambar yang dibutuhkan itu kurang lebih seperti ini. Biasanya sih ada masuk apa ya yang mungkin, jadi mungkin teman-teman bingung ya. Jadi kayak misalnya ada item-item pekerjaan yang misal hardscape yang pergola gitu, kolam atau apa. Nah, itu biasanya sih kita masukkan itu di perkerasan gitu. Jadi sebenarnya kan kalau di landscape itu biasa dibaginya jadi dua. Ada yang hardscape sama softscape. Jadi hardscape itu yang perkerasan gitu gitulah, yang jadi misal ada kolam, ada pergola, ada shelter dan lain sebagainya, itu masuk bagian kekerasan. Terus kemudian ada yang softscape yang pohon, semak, terus rumput gitu-gitu lah. Jadi yang tanaman-tanaman. Nah, kalau dari ini juga sebenarnya yang biasanya agak kita bingung gitu. Saya pun kadang-kadang bingung gitu di awal-awal itu skop kerjanya itu seperti apa gitu. Jadi biasanya kan lanskap itu bisa masuk di tiga bidang ini gitu. Jadi ada desain lanskap, ada perencanaan lanskap, sama ada pemeliharaan lanskap. Ini setiap kerjaan ini outputnya akan berbeda-beda gitu. Jadi misalnya teman-teman jangan sampai salah kasih gambar gitu. Misalnya salah kan akan berpengaruh gitu dengan fee yang akan ditawarkan, terus outputnya seperti apa, kan itu jadi bahan apa ya, bahan pertimbangan di awal saat mendapatkan project gitu kan. Jadi biasanya kalau kalau desain lanskap itu output akhirnya pasti DED untuk tender gitu ya, untuk construction gitu. Nah, itu desain lanskap. Desain lanskap ini sudah keluar kayak spesifikasi material, ya sama lah seperti arsitektur interior gitu-gitu. Jadi ada spesifikasi material yang sudah keluar gitu, mas sudah detail gitu kan. Outputnya kan DED for construction gitu. Nah, rencana lanskap biasanya ini ranahnya lebih, skalanya lebih besar. Jadi memang outputnya dia master planning. Jadi master planning ini biasanya apa ya, kayak eh, guidelines gitu. Jadi kayak desain guidelines yang setelah perencanaan lanskap itu nanti kan perencanaan lanskap itu kan lebih luas gitu. Jadi misal ada satu area agrowisata itu masuk perencanaan lanskap. Tidak mungkin, bukan tidak mungkin sih, sebenarnya jarang gitu pekerjaan yang kita bikin master plan agrowisata tapi outputnya DED gitu. Itu biasanya entah waktunya lama atau mungkin fee-nya yang lebih besar gitu. Jadi biasanya sih kalau misalnya perencanaan lanskap itu outputnya dia master planning gitu. Jadi kayak benar-benar dari nol, kita nggak tahu desainnya mau seperti apa di tempat itu, yang mau dikembangkan apa kita nggak tahu. Jadi memang harus ada master planningnya. Jadi pas setelah mau dibangun itu akan dibikin desain lanskapnya lagi. Jadi yang lebih detail atau scope yang lebih kecil
yang nanti outputnya DD for construction gitu. Nah, terus ada pemeliharaan lanskap. Nah, kalau pemeliharaan lanskap ini sebenarnya ranahnya bukan ke desain gitu. Jadi dia lebih ke maintenance gitu-gitu. Jadi yang yang jadi sebenarnya pemeliharaan lanskap outputnya bukan gambar sebenarnya, cuman jadi kayak jadwal pemeliharaan gitu aja. Jadi sebenarnya yang mencakup proses desain itu desain lanskap atau perencanaan gitu. Tapi scope-nya beda dan outputnya juga beda gitu. Jadi teman-teman bisa bisa jadi pertimbangan gitu kalau misalnya mendapat suatu tawaran pekerjaan gitu, dia outputnya dia masuk di lanskap atau perencanaan lanskap gitu. Jadi karena effortnya tuh akan beda. Master planning kan biasanya ilustrasi gitu dan lain sebagainya. Misalnya dia nggak perlu terlalu detail, tapi harus jelas kebutuhan ruang, situasi dan sebagainya kan itu harus jelas. Tapi belum harus sampai ke DD for construction gitu. eh jadi jangan, saya takutnya kita jadi ini kayak apa? Kita takutnya salah salah menawarkan jasa gitu. Jadi kayak misal harusnya itu pekerjaannya sebenarnya perencanaan dan desain gitu. Jadi dari udah kita master planning, kita bikin DD, tapi kita kasih penawarannya itu misal cuma perencanaan aja, misalnya master planning. Jadi kayak kita bisa menjelaskan gitu kalau kalau master planning itu outputnya cuma sampai seperti ini karena skalanya lebih luas. Kalau DED karena lebih detail, jadi ada tambahan ini itu dan sebagainya. Nah, itu yang mungkin jadi ranah yang diperhatikan gitu ya. Jadi mungkin oh ini ada sebenarnya sih ini sebenarnya proses proses desain gitu ya. Jadi sebenarnya sih sama sama aja di setiap entah itu di desain grafis, desain interior, arsitektur, kan prinsip-prinsip desain itu kan sama gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa mengeksplor apa prinsip elemen-elemen desain itu seperti apa menjadi suatu ruang atau suatu bentuk, suatu item yang bisa digunakan gitu yang ada ceritanya gitu. Jadi misal misal kita dapat ide untuk misal area-area yang ada di pesisir gitu. Gimana sih proses, kenapa sih bentuknya itu seperti ini gitu? Apa yang melatar belakangi sebuah lanskap, sebuah desain, sebuah interior, sebuah arsitektur itu kenapa hasilnya bentuknya seperti itu? Kan harus ada cerita gitu di balik itu gitu. Jadi yang bisa membedakan desain kita gitu sebagai desainer dengan desain orang lain itu apa gitu. Jadi jangan sampai itu desain berulang kita copy-copy gitu aja. Jadi harus ada eh, ceritanya gitu di balik itu. Nah, terus juga gimana proses dari nah ini sebenarnya salah satu contoh kalau misal output yang perencanaan itu tadi. Jadi perencanaan konsep kan biasanya dia konseptual ya. Dia masih masih karena skalanya besar jadi konseptual. Jadi memang hanya mencakup posisinya di mana, seperti apa. Jadi bukan detail construction gitu-gitu. Nah, terus ada ilustrasi gitu. Kenapa kan jadi ini proses di mana konseptual tadi itu dijelaskan gitu. Jadi dari proses desain, maksudnya idenya apa, hasilnya seperti apa, dan bentuknya seperti apa. Terus misal juga proses desain tadi ini itu proses konseptual gitu ya. Jadi tadi kan dari ada ide bentuk gitu garis. Nah ini dari warna gitu. Jadi bagaimana kita bisa mengeksplor suatu lanskap gitu ya. Dari misal kan kita bermain apa ya desain itu kayak prinsip desain kan kita bermain warna, garis, bidang, bentuk itu ceritanya apa gitu di balik itu. Jadi kalau misalnya kita mau membangun apa semua sebuah item gitu atau sebuah fitur-fitur lanskap di sini, misal kita mengambil inspirasi dari bagaimana apa sunset itu misal spektrum warnanya. Jadi kita mengambil warna-warna itu sebagai inspirasi dari kita gitu. Terus, nah ini kita masuk di pekerjaan dia tadi itu cuman ini gimana proses ide itu muncul gitu ya. Jadi pekerja kan tadi yang ada tabel-tabel gambar itu kan lingkup pekerjaan lanskap gitu ya. Jadi
Ini mungkin kurang lebih gitu ya. Jadi mungkin kalau kita bisa lihat dari desain ini gitu, kita bisa lihat kan sebenarnya yang mana sih item yang masuk di pekerjaan lanskap itu. Kan ini ada bangunan. Ini kan sudah pasti ini masuk apa? Masuk arsitektural gitu. Jadi biasanya sih ini pekerjaan lanskap masuk itu kalau ini udah jadi gitu. Si bangunan ini tuh udah fix jadi, sudah ketahuan area-area mana saja, area-area luar mana saja yang masuk ke dalam persil kita. Nah, di sini kalau dari gambar desain ini yang mana sebenarnya yang harus kita kerjakan? Jadi ada pekerjaan lantai. Lantai ini yang pedestrian, ini masuk pekerjaan kita, terus pekerjaan bench gitu yang bangku-bangku seperti ini. Kemudian ada kolam, ada planter. Jadi di apa namanya? Di area hijau ini itu suaranya jelas gak? Ini kayak nggak naik. Jadi ada planter yang juga masuk area kita gitu. Jadi dia dia akan keluar gitu ya DED ini. Jadi sebenarnya ini tuh pekerjaan yang harus ya, pekerjaan lantai, pekerjaan bench, pekerjaan kolam, planter ini apalagi ini nih lighting. Nah, lighting ini ada macam-macam lagi. Ada bola, ini itu ada bola, terus dia ada ini tuh kalau lihat dia ada lampu taman, kemudian ada lampu yang di kolam, ada yang di lantai, terus ada yang di bench. Nah, itu pekerjaan lighting. Ini yang akan kita desain dan juga yang akan keluar detailnya, itu detail gambar detailnya. Jadi itu yang biasanya itu sih yang biasa masuk di pekerjaan-pekerjaan pekerjaan lanskap itu item-item pekerjaannya gitu. Nah, terus nah ini misalkan misalnya kita masuk di design guidelines for lighting gitu. Jadi misal tadi kan ada item pekerjaan lighting kan masuk di pekerjaan lanskap. Apa saja gitu yang harus keluar dari tahap ini. Nah, ini sebenarnya yang harus keluar itu adalah spesifikasi dari lightingnya itu sendiri, dari lampunya. Jadi saya dari watt dayanya berapa, terus warnanya apa, kemudian suasananya seperti apa. Nah, itu spesifikasi itu yang harus keluar di di apa di kerja lanskap. Nah, ini yang mungkin nanti yang kemarin kita coba bikin gitu ya, Livia untuk apa program kelas berikutnya. Jadi kita akan karena kita tahu sebenarnya eh, salah satu masalah gitu ya atau kendala di bidang lanskap, apalagi teman-teman yang baru mulai masuk gitu ya di bidang lanskap ataupun di fresh graduate gitu kadang-kadang memang kita masih belum bisa tahu teknis-teknis atau spesifikasi lighting itu seperti apa gitu. Apa saja yang harus ada. Misal dari se, se apa sesimpel istilah-istilah misal dia powernya berapa, lumensnya berapa, LED colornya apa gitu. IP ininya itu yang saya rasakan gitu ya di awal-awal ya salah di awal-awal pekerjaan itu nggak tahu gitu saya mau pakai LED color yang berapa tiba-tiba ada 3000 Kelvin lah ada ada 2000 Kelvin. Nah itu maksudnya itu apa itu yang jadi itu yang kita tangkap gitu ya di teman-teman yang mungkin fresh graduate gitu yang belum terlalu jauh khususnya di lanskap gitu ya khususnya di lanskap belum terlalu dalam mempelajari itu gitu. Terus itu tadi yang eh, lighting gini ya. Jadi ini yang harus keluar itu kita harus keluar jenis lampunya apa, misal lampu sorot, gitu, lampu sorot pohon, eh, lampu apa tadi kolam, terus ada bolat, ada lampu taman. Nah, itu harus keluar setiap spesifikasinya. Gitu. Nah, di tahap lighting ini sebenarnya juga yang sering jadi masalah gitu ya atau kendala itu kan ini jadi biasanya pekerjaan lanskap itu dia cuman ya sebut lagi dia cuman
apa namanya armatur ya. Jadi dia yang terhitung di lanskap itu cuman itemnya saja gitu. Jadi cuman misal lampu, misal bolat, si armatur bolatnya sama ya itulah pokoknya itu. Nah, instalasinya itu masuk di pekerjaan MEP. Nah, di sini biasanya yang kita harus koordinasi gitu sama orang MEP supaya si item lighting kita itu tercatat gitulah sama mereka gitu. Jadi lighting yang kita desain di situ tuh instalasinya ada gitu. Jangan sampai pas pas mau dibangun ternyata nggak ada gitu jalur instalasi listrik yang buat misal kita mau corot ada satu pohon gitu, tapi nggak tergambar gitu di pekerjaan MEP. Karena instalasinya tuh ada di orang MEP gitu. Jadi itu yang kadang-kadang bisa salah salah apa ya miskom gitu. Jadi si desain kita yang sudah kita buat itu jadi terkendala gara-gara itu. Eh, Masuk juga ada yang jadi kendala juga itu sense of, saya sih bilangnya sense of space lighting gitu. Jadi makanya sebenarnya sih ada satu bidang mungkin teman-teman mungkin ada di sini gitu ya. Jadi yang apa kayak spesialis lighting gitu ya, iluminasi apa? Iluminasi bidang gitu ya. Jadi pokoknya dia dia special lighting. Jadi memang yang ngurusin lighting itu. Jadi dia lebih paham. Nah, itu biasanya kita jadi koordinasi sama orang lighting gitu. Jadi karena dia apa? Ya, lighting spesialis. Jadi lighting spesialis itu dia lebih apa ya? Kita kan cuman bisa tahu eh, secara visual gitu ya. Maksudnya di sana tuh secara visual kita cuman bisa tahu bentuk bentuk lightingnya dan warnanya gitu kan. Itu kan yang kan skill warnanya misal kayak dari warna ini misal kita mau bikin yang dia agak orange terus agak agak biru gitu kan ini yang ini kita bisa lah tentukan misalnya kita mau moodnya itu dia agak agak orange atau agak putih gitu kan itu bisa ditentukan tapi yang bisa bisa jauh lebih lebih peka gitu ya misalnya dia seberapa kuning seberapa biru seberapa watt dayanya kuat itu dari special lighting gitu jadi itu bisa mungkin jadi referensi teman-teman gitu kalau ingin bekerja sama atau bisa tanya lebih detail karena pasti apa ya output yang didapat itu akan jauh lebih lebih kaya gitu jika kalau ada yang sisa 5 menit yang kerjakan. Nah terus setelah itu ada hardscape. Nah tadi kan ini yang kerjaan lighting. Hardscape ini yang harus keluar itu sebenarnya ini ya. Ini spesifikasi jenis material yang akan dipakai. Jadi materialnya apa, warnanya apa, ukurannya berapa, finishingnya apa. Nah itu yang keluar di pekerjaan hardscape gitu ya. Sama lah kalau di arsitektur mungkin kerjaan apa namanya ya, kalau kayak keramik gitu-gitu. Jadi finishing finishing hardscape-nya itu. Nah ini juga jadi yang saya aduh ini kenapa yang kendalanya itu sama lagi jadi terkait teknis dan spesifikasi gitu ya apalagi pas baru lulus kayak kita masih belum belum terlalu banyak gitu ya mengeksplor jenis-jenis material spesifikasinya seperti apa finishingnya seperti apa jadi itu yang kita coba coba gali gitu ya di kelasnya biar mendapat suatu eh, apa ya mempermudah itu teman-teman mencari tahu awalnya seperti apa. Nah, di hardscape ini biasanya kendalanya itu kita kan harus komunikasi dengan orang struktur. Nah, orang struktur ini biasanya akan bertanya di dalam di atas itu ada apa aja gitu. Dia akan merusak struktur dia atau apa gitu dan sebagainya. Terus tanaman ini sebenarnya yang paling penting gitu ya pasti kan ya mungkin bukan satu-satunya pekerjaan tapi ini yang harus ada gitu satu-satunya item pekerjaan di lanskap itu nggak selamanya tanaman tapi tanaman harus ada gitu gimana ya bilangnya ya 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 kayak gitu jadi di sini itu akan itu sebenarnya banyak masalah sih yang didapat paling besar itu sebenarnya kita apa ya kebutuhan ketersediaan tanaman di nursery atau yang nursery itu tempat untuk orang beli tanaman gitu kan itu terbatas untuk ukuran yang sudah besar-besar gitu. Jadi mungkin teman-teman sering lihat
Misalnya proyek landscape yang mungkin di pinggir jalan ada pohon tapi yang tertanam itu masih batangnya saja gitu. Misalnya nggak ada daun tapi batangnya pun kecil sekali gitu, malah kayak bibit gitu. Nah itu karena memang kendalanya memang di ketersediaan tanaman di nursery itu terbatas dengan ukuran yang sudah besar-besar. Kalaupun ada harganya sangat sangat mahal gitu ya untuk eh, menanam tanaman yang sudah besar karena itu akan terkait juga dengan mobilisasinya gitu. Cara tanamnya kan harus pakai truk yang ini keren yang buat nanam nanam pohon yang besar itu kan. Nah, terus juga kita juga harus ingat gitu yang membedakan lanskap dengan pekerjaan lain ini kan makhluk hidup ya. Misalnya kayak saya sih melihatnya kalau misal arsitektur, interior, itu kan materialnya kita beli seperti itu, pas dibuat dia bentuknya sudah terlihat, terus kita udah tahu hasil akhirnya akan seperti itu. Nah, kalau di lanskap kan kita bisa banyak kemungkinan kita tanam pohon itu, tapi ternyata nggak tumbuh gitu, atau malah mati, atau tumbang, atau apa. Nah, itu yang biasanya harus diperhatikan dan akan butuh banyak apa ya pengalaman untuk bisa menanam satu tanaman itu supaya dia bisa tumbuh gitu karena berpengaruh ke kondisi kondisi tanah, kemudian jenis tanamannya seperti apa. Jadi itu yang jadi apa ya masalah sebenarnya masalah yang sering didapati di pekerjaan landscape itu seperti apa. Terus eh kondisi awal yang biasanya butuh waktu yang lebih lama gitu. Jadi biasanya kalau kita kadang-kadang bisa kita tampilin render. Gak sih render kan misalnya kalau arsitektur, interior gitu langsung terlihat kan seperti itu. Nah, pas kita tampilin ilustrasi lanskap yang pohonnya sudah rindang gitu ya. Maksudnya dia kanopinya udah kayak kita kan naruh pohon di render itu kan misalnya di pohon itu kan sudah maksimum tumbuhnya seperti itu gitu. Tapi tiba-tiba pas ditanam ya kan memang harus dipangkas dulu di apa supaya dia bisa tumbuh secara secara baik gitu kan. Nah, itu jadi kadang-kadang ada masalah antara antara itu dari hasil render terus pas ditanam dia nggak seperti yang terlihat gitu, malah botak gitu, malah masih 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 panas gitu, masih belum kanopi pohonnya lebih besar. Nah, itu yang jadi kadang-kadang juga jadi miskom gitu ya, kayak masalah. Terus, nah itu. Nah ini mungkin kurang lebih mungkin dari tadi kan absen forecast jadi item-item. Jadi informasi spesifikasi mungkin yang pohon gitu ya kan harus muncul. Jadi jenis pohonnya apa. Kemudian yang biasanya ditanyakan itu tingginya berapa, terus lebar batang berapa, lebar tajuk berapa. Nah ini itu tinggi batang tajuk itu yang sebenarnya tajuk yang ini sudah yang maksimalnya gitu. Masih informasi kalau pohon itu tuh maksimal tumbuh dia tajuk lebarnya seperti apa. Tapi tinggi sama batang ini yang pas kita beli di nursery gitu. Jadi biar jadi apa acuan kontraktor untuk membeli si pohonnya itu. Jadi tinggi sama batang ini yang pas dibeli informasinya di sini. Kemudian ada ini maksudnya ini fosil ini tuh yang kayak biasa kan lihat pohon yang kayak batangnya itu kayak kayak misal kayak Kamboja gitu atau Pulai ya si batangnya itu kan kayak agak gerigi atau gelombang-gelombang gitu. Nah itu tuh fosil. Terus ada instantri juga sama, jadi ini yang ada di nursery terus langsung tanam gitu. Terus ada spesifikasi lighting juga sama, jadi akan keluar jenis lighting yang dipakai apa. Bisa ada biasanya kalau di landscape itu ada lighting untuk nyorot pohon. Oh, pohon, terus ada ada lampu taman, kemudian ada yang in ground itu, terus underwater sama bolat. Terus ini sama ini yang semak sama ground cover, jadi deskripsinya juga tinggi, jumlahnya gitu dan lain sebagainya. Hardscape pun sama gitu. Yang keluar biasanya jenisnya apa, terus ukurannya berapa gitu. Terus titik siram dan sprinkle. Nah, itu yang biasanya keluar di pekerjaan lanskap. Nah, terus biasa di potongan yang akan keluar biasanya informasi-informasi level gitu. Jadi yang biasanya agak berbeda gitu ya. Mungkin biasanya itu
Mungkin FFL akan sama semua ya. Misal water level itu biasanya ada. Terus eh, ada sebenarnya sih ini TOS gitu. Yang biasanya jadi langsung itu top of soil gitu. Jadi itu yang jadi, karena kan biasanya kan kalau pohon, top of soil, pohon misal pohon harus 1 meter. Top of soilnya itu harus benar-benar 1 meter gitu. Terus misal kalau kita cuma menanam semak, itu kan TOS-nya berarti 45 terus misal kalau cuma rumput 10. Nah, itu mungkin yang akan mungkin kode yang mungkin jarang didapat di pekerjaan lain, jadi itu TOS, jadi top of soil. Kalau BOP mungkin di interior sering ada, jadi bottom of pool. Jadi pool kan biasanya ada BOP, bottom of pool, sama water level. Water level itu yang misal tinggi water levelnya itu seberapa, bottom of pool yang di bawahnya seperti apa. Nah, terus juga untuk di landscape biasanya biasanya yang diperhatikan itu ini kita harus tahu planter ini akan ada di bawah di atas struktur atau di kelihatan ya kalau bisa biasanya ada 2 tipe. Jadi ada planter yang di atas struktur sama ada planter yang langsung bawahnya tanah. Nah, ini yang akan jadi kita kalau misalnya di atas struktur seperti ini, kita harus koordinasi sama orang sipil. Apakah ini si pohon ini bisa menopang si struktur ini. Jadi biasanya sebenarnya jalan tengahnya biasanya orang struktur nggak mau tuh, nggak mau eh, ada pohon di atas rooftop. Ini biasanya kasusnya kalau di rooftop. Jadi biasanya sih kalau misalnya itu tetap harus ada, si pohon ini harus ditaruh di atas si kolom-kolom apa ini namanya ya, misal kolom sama kolom kolom gitu ya, kolom baloknya itu dia posisi pohon itu harus ada di kolom itu gitu. Jadi biar bisa menopang lebih lebih ini. Biasa jalur apa tengah jalan tengahnya itu seperti itu gitu. Kalau misalnya si orang lanskap tetap mau ada pohon, tapi orang sipil harus approve, ya itu ditaruh di atas kolom. Nah, ini yang pasti kalau misalnya dia ada di atas struktur, dia harus ada drainase dan lain sebagainya gitu. Nah, terus ini mungkin detail. Biasanya setelah potongan terus ada detail itemnya. Jadi, nah ini yang terakhir gitu ya. Mungkin untuk pekerjaan ini sebenarnya memang yang challenge utamanya itu ya mungkin akan sama sama yang lain ya. Jadi memang kemampuan teknis untuk pengetahuan detail konstruksinya seperti apa sama kemampuan menggambar kan 2 hal yang berbeda gitu ya. Jadi ini kadang yang jadi lag. Kita harus tahu dulu gimana membuat item itu supaya bisa tahu cara menggambarnya seperti apa gitu. Jadi itu 2 hal yang berbeda gitu untuk menguasai dan membuat output gambar gitu. Jadi mungkin itu kali ya untuk apa eh sebenarnya sharing ya, sharing sebenarnya masa pekerjaan untuk tahu lingkup pekerjaan lanskap itu seperti apa, item-item apa saja yang harus ada, kemudian tantangannya itu seperti apa, masalahnya itu biasanya ada di mana gitu. Jadi bisa mungkin bisa membantu teman-teman untuk mengantisipasi kalau misalnya mendapatkan project-project yang serupa gitu. Mungkin itu ya Alfi ya. Terima kasih. Jadi mungkin nanti lanjut pas tanya jawab gitu. Terima kasih teman-teman. Oke, terima kasih dari materi Kan Faiza tadi. Mungkin akan saya sedikit rangkum ya yang dijelaskan dari Kan Faiza. Mungkin yang paling menonjol perbedaannya itu pasti dari sisi kolaborasi. Karena mungkin ketika kuliah kita yang kerja satu proyek benar-benar cuma dari diri kita sendiri ataupun paling gedenya itu dari teman-teman sekelompok. Tapi kalau memang kita menerima proyek asli yang benar-benar nantinya akan dibangun, nanti itu akan banyak kolaborasi-kolaborasi dari pihak-pihak lainnya seperti lighting, vendor-vendor untuk tanaman dan juga vendor-vendor untuk material-material. Nah, itu mungkin tadi tadi dijelaskan lebih detail lagi ke dari Kanur Faiza. Nah, terima kasih dari Kak Reza untuk materinya. Nah, ada beberapa pertanyaan nih Kak dari peserta webinar. Nah, untuk pertanyaan pertama dari Andriawan Setiawan. Izin bertanya apa beda tipe klase dan klase? Nah, dari Kak Andriawan mungkin bisa dijelaskan lagi ya pertanyaannya seperti apa? Sekarang ada nggak ya, Kak Adriawan? Boleh, mungkin ada tipe di pertanyaannya, boleh diketik lagi ya, biar kita bisa lebih mengerti untuk pertanyaannya apa. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya itu ada
izin bertanya Kak, bagaimana cara kita menentukan spek tanaman di DED, sedangkan kita sendiri belum tahu kondisi real terkait dimensi tanaman yang ada di nursery. Jadi mungkin Kak Nurfaiza bisa langsung jawab. Boleh. Bentar ya. Jadi sebenarnya yang eh sebenarnya benar sih kata Alif ya. Jadi biasanya itu kita dari mungkin dari di awal itu kita me- apa memberikan apa ya apa namanya si konsultan itu akan memberikan eh, spesifikasi yang memang dibutuhkan lewat dia gitu. Tapi kan kemungkinan pasti itu nggak ada di apa namanya nggak ada di nursery gitu atau apa. Jadi biasanya itu kan akan dilempar ke vendor. Jadi biasanya vendor akan memberikan kayak oh itu ukurannya nggak ada. Tapi biasanya itu di awal biasanya di awal itu itu ada dua cara. Jadi kan kita akan menentukan spesifikasi pohon, semak, sama ground cover. Kalau semak semak itu, nah kalau pohon kan kita nggak tahu misalnya kita gimana sih cara tahu untuk menentukan spesifikasi ini kan yang diminta tinggi, batang, sama tajuk. Nah, ini biasanya sih ini selama ini ya, selama saya ini biasanya sih ya ini standar gitu untuk tanaman di awal kita tanam biasanya itu lebar tajuk 1,5 2 meter gitu. Jadi ini biasanya standar si tajuk ini karena ya susah gitu buat dapat yang lebih besar dari itu gitu, lebih besar dari 2 meter itu susah. Nah, ini juga jadi biasanya sih eh itu tuh ada di ini di nanti saya coba kirim deh yang PU itu. Jadi sebenarnya lanskap itu baru keluar apa namanya Dwi yang kalau SNI. ya ya SNI itu jadi PU itu sudah bikin gitu. Jadi memang agak telat sih sebenarnya si lanskap itu baru muncul tahun lalu gitu baru bikin gitu. Jadi dia udah keluar sebenarnya. Jadi sebenarnya dia cuman ngebedain si pohon besar sama pohon sedang sama pohon kecil. Kan ada banyak nih, ada banyak range jenis-jenis pohon. Nah, itu yang harus bisa di range aja gitu. Jadi biasanya itu kalau misal pohon-pohon besar, misal pulai, pulai itu kan cukup besar. Nah, itu biasanya tingginya 5 sampai 6 meter. Terus kalau misalnya parahiba, parahiba kan sebenarnya parahiba ini pohon besar, cuman yang di nursery itu yang kecil-kecil gitu. Kalau teman-teman sering lihat parahiba yang di misal di kafe-kafe kan itu cuma tinggi tinggi 2 meter, 3 meter, tapi itu bisa sampai 20 meter gitu. Tapi yang di nursery kan cuma yang segitu, jadi bisa ditaruhnya 3 sampai 4 meter gitu. Jadi kalau di SNI itu dia cuma membedakan sebenarnya sih ada ya. Coba ada, ntar aku sebenarnya ini nanti Dwi akan jelaskan. Jadi ada di kelas kelas yang recording itu yang nanti kita coba eh kembangin gitu ya. Jadi saya coba ini aja ada satu slide yang ah bentar ya. Nah, kalau di SNI itu dia bentuknya itu tuh seperti ini. Jadi dia ada pohon kecil, pohon sedang, pohon besar. Jadi dia pohon kecil itu yang 1 sampai 2 meter, terus pohon sedang 3 sampai 6 meter, pohon besar itu tingginya 6 meter gitu. Palem, jadi dia ngebedain ada pohon sama palem. Nah, ini yang jadi acuan sih semua. Walaupun sebenarnya di nursery akan ini lagi ya, misalnya nggak sesuai gitu samanya, tapi acuan di awal ya ini gitu biasanya dari SNI gitu. Teman-teman bisa cek kayaknya sudah ada gitu. Jadi, nah itu yang pohon, yang semak beda lagi. Yang semak itu sebenarnya agak PR juga sebenarnya. Soalnya semak itu kan dia di gini. Semak itu kita ngitungnya per nos gitu, per polybag. Kan kita cantumin di ED, di ED, di DED meter persegi.
Tapi kan sebenarnya pas ditanam kan nggak per meter persegi semak itu full seperti itu gitu. Jadi itu beda lagi. Jadi misal ada semak yang besar juga, misal kayak kembang kol, misal palem kol, kembang kol sama sayur ya. Palem kol itu terus ada misal bedain aja misal palem kol terus ada semak bakung lele gitu kan itu kan ukurannya ada yang besar ada yang kecil nah kan dia pakai polybag yang ada yang besar kalau polybag kan itu inilah misal kalau ukuran polybag kan ada kayak kayak gini ada yang 45 kali 45 ada 40 kali 40 beda-beda itu jadi misal kalau yang paling besar misal palem palem kol itu pakai yang 45 kali 45 terus misalnya rumput gitu misal rumput gajah pakai yang rumput kan nggak pakai polybag ya yang misal bakung lele atau apa aja misal dia pakai 20 kali 20 nah ini akan berpengaruh ke si spesifikasi mana tadi semak ini jadi satuan satuan semak itu sebenarnya nos nos per meter persegi nos itu berapa berapa polybag per meter persegi gitu jadi misal kalau polybag itu dia cukup besar jadi kita bisa tanamnya kan kita kan nanamnya nggak rapat kan kalau polybag kalau semak itu satu karena misal kalau tanam rapat iya biayanya cukup besar gitu kalau harus langsung full full satu bidang itu langsung ditanam semak full itu bisa tapi kan ini tanaman ya misalnya makhluk hidup gitu jadi dia kan bisa tumbuh tumbuh lagi gitu tumbuh di sela-sela itu gitu jadi memang buat nanam kita kasih space buat area tanamnya itu lebih lebih rapat jadi dia bisa lebih ini aja tumbuhnya tuh lebih sehat gitu jadi ini kadang-kadang yang ngebedain satuan semak itu seperti itu ada yang 18 per meter persegi ada yang 25 ada 36 ada 50 tinggal dilihat aja si ukuran semaknya itu dia gimana sih maksudnya dia kita mau segimana gitu gitu kayaknya sih jadi ada itu tadi dua pohon eh ada spesifikasi pohon sama semak yang satuannya beda. Sebenarnya ada di SNI itu, coba cari cari aja. Sebenarnya ada info di situ. Oke, itu tadi jawaban dari Kak Nurfaiza. Apakah sudah terjawab? Mungkin saya tambahkan dikit ya. Nah, tadi kan Kak Nurfaiza udah kasih tuh spek-spek yang biasanya bisa menjadi standar untuk menentukan spek tanaman. Nah, biasanya kalau emang kita udah spek, terus kita udah cari ke nursery, dan ternyata dari nursery-nya itu belum ada, nah di situ baru kita tentukan apakah kita bakalan ganti spek atau mungkin cari di nursery lainnya yang menyediakan spek yang seperti ada di desain kita. Nah, jadi, nah kalau dari sisi interior biasanya itu kita ada katalog nih dari katalog itu mungkin kalau contohnya lantai itu ada ukuran berapa 40 kali 40 60 kali 60 dan lain-lain. Nah, dari situ kita bisa spek dan mengajukan spek ke vendornya. Jadi kalau misalnya vendornya ada, kita bisa pakai. Kalau misalnya discontinue, mungkin kita bisa cari vendor lain atau mungkin ganti spek dari kita sendiri. Nah, mungkin itu tambahan dari aku. Nah, udah menjawab. Ada pertanyaan lagi nih, Kak. Izin Kak cara menentukan beda tarif jasa desain desain, perencanaan dan pemeliharaan bagaimana ya? Mungkin bisa langsung dijawab aja Kak Nur Faiza. Oh, pemeliharaan sebenarnya sih jujur pemeliharaan saya nggak pernah ini ya. Maksudnya kalau pemeliharaan itu mungkin kalau yang kayak kalau desain sama perencanaan yang sama-sama kayak pekerjaan lain yang biasanya pakai meter persegi gitu misal per meter perseginya berapa terus nanti dikali total total area area ininya cuman biasanya itu yang bikin di landscape tuh beda kadang-kadang misalnya kalau di arsitektur kan kita meter persegi tapi semua total meter perseginya itu ada ruangannya jelas gitu ya ruangannya jelas di desain tapi kalau di landscape biasanya per meter persegi misal ada misal ada total 100 meter persegi tapi ternyata ada 50 meter persegi yang cuma area hijau gitu misalnya kita cuma menanam pohon aja gitu jadi kan effort buat mendesainnya nggak terlalu besar nah itu juga kadang jadi pertimbangan di landscape gitu kan misalnya dia 100 meter persegi itu nggak total semua yang kita desain ada area-area yang dia nggak perlu didesain secara keseluruhan karena mungkin cakupannya lebih lebih luas gitu kan itu kayaknya yang jadi biasanya jadi ini gitu tarif tarif pas tarif desain kalau pemeliharaan
eh, apa ya, mungkin tarif pemeliharaan itu yang setahu saya ya, mungkin dari saya dengar cerita dari teman kalau misalnya dia pemeliharaan, biasanya dia kan biasanya maintenance landscape itu kan biasa pemangkasan, penyiraman gitu-gitu. Jadi biasanya untuk itu mungkin bisa tarifnya itu mungkin sekali sekali maintenance itu kali ya bisa sekali maintenance atau biasanya kan kalau misal pekerjaan itu kan sudah ada biasanya sih include si kontraktornya itu include maintenance-nya itu 3 bulan itu atau berapa berapa bulan gitu biasanya kan 3 bulan. Nah, itu kan masuk di item pekerjaan si kontraktornya gitu ya. Jadi sebenarnya itu sih si maintenance itu biasa masuk di pekerjaan kontraktor terus desain sama perencanaan itu biasanya sih masuk di pekerjaan konsultan gitu. Jadi memang apa ya cara ngitungnya itu jadi beda kali ya. Mungkin Dwi nanti akan coba jelasin RAB gitu kan. Jadi mungkin nanti akan ada dari jawaban dari situ kali ya. Jadi mungkin nanti dari Dwi itu. Tapi biasanya sih kalau pemeliharaan mungkin ya itu. Jadi mungkin item sekali pemeliharaan kan kalau lanskap gitu aja kan pemangkasan, penyulaman. Jadi penyulaman itu dia kayak misal tanaman itu ditanam terus harus diganti gitu karena memang dia hidupnya cuma bisa 3 bulan gitu jadi dia harus disulam per 3 bulan itu biasa masuk pekerjaan tanam terus penyiraman sama pemangkasan itu aja sebenarnya kalau jadi tarifnya itu mungkin dari situ kan itu sekali sekali selesai kan kali penyiraman sekali pemangkasan udah gitu. Jadi mungkin satu kali ini. Oke, terima kasih Kak Nur Faiza atas jawabannya. Mungkin apakah sudah menjawab? Nah, untuk beberapa pertanyaan lainnya, mungkin ada 2 atau 3 pertanyaan akan kami lanjut di sesi akhir ya setelah materi dari Kak Dwi sudah disampaikan. Jadi mungkin teman dari selanjutnya kita langsung lanjut aja dari materi yang akan disampaikan oleh Kak Dwi. Silahkan Kak Dwi bisa langsung share screen. Oke, terima kasih Olivia. Bentar ya, aku share screen dulu. Apa udah kelihatan share screen-nya? Sudah? Sudah Oke, sudah oke, thank you. Terima kasih Olivia udah kasih kesempatan. Jadi untuk di sesi kedua kali ini yaitu materi yang aku bawain itu How to Start Your Journey in Construction Cost Estimation. Sebenarnya pada intinya ini gimana sih bagi teman-teman kan kebanyakan yang daftar itu rata-rata mahasiswa, terus fresh grad juga, mungkin pengalamannya itu juga belum banyak. Mungkin juga beberapa teman-teman arsitek juga ada beberapa yang daftar, sipil juga, lanskap juga kalau nggak salah. Jadi di materi kali ini aku ngasih pandangan gimana sih teman-teman bisa mulai eh, kayak freelancer sih. Jadi mungkin sebelum aku masuk ke materi, aku jelasin dikit backgroundnya ya. Background aku itu pribadi lulus S1 itu di tahun 2020. Lulus di tahun 2020 itu sebenarnya udah ngambil beberapa pekerjaan freelance. Jadi ada pekerjaan lebih karena sipil, jadi lebih ke DED dengan RAB. Terus karena awal-awal lulus itu ngerasa masih nggak pede gitu kan, nggak pede dengan pekerjaan sendiri, kayak nggak percaya diri apakah hitungan RAB-nya itu udah bener, apakah bisa dipertanggungjawabkan kepada klien kan kasihan kalau misalnya klien yang hire aku waktu itu eh, udah bayar, mungkin waktu itu belum mahal karena memang jadi fresh grade, udah bayar lah lumayan. Ternyata DED ataupun RAB yang aku susun waktu itu tidak tidak aktual gitu. Nah, akhirnya di tahun 2020 beberapa bulan setelah lulus itu memutuskan untuk lanjut kerja di salah satu konsultan dan kontraktor di Makassar. Nah, selama 1 tahun di situ aku belajar gimana sih sebenarnya kita kita nyusun RAB yang benar kayak gimana. Di situ aku belajar gimana celah-celahnya, apa sebenarnya yang harus diperhatikan. eh jadi karena kebetulan tempat kerja aku waktu itu adalah konsultan sekaligus kontraktor, jadi aku dapat pandangan, dapat POV dari sisi konsultannya dan pandangan dari sisi kontraktornya. Walaupun sebenarnya ini agak bermasalah kalau misalnya dalam satu perusahaan tergabung antara konsultan dengan kontraktor, akhirnya si konsultan atau desain yang dibangun konsultannya ini tidak bisa optimal karena berpikir terkait budget. Nah, di situ tuh.
Selama setahun belajar, oh udah cukup paham, akhirnya di tahun 2021 mulai freelance lagi sendiri. Karena ternyata setelah belajar itu ngerasa, oh cukup nih, cukup udah paham. Ternyata lulusan kita S1 itu, apa yang kita bekali di kampus itu ternyata sudah cukup untuk kita bisa berdiri sendiri, belajar untuk ngasih kerjaan, nerima kerjaan dari klien, maksudnya kayak gitu. Nah, itu adalah cara aku gimana gimana caranya aku memulai pekerjaan freelancer, bagaimana caranya aku memulai pekerjaan sebagai cost estimator. Sebenarnya aku pribadi pekerjaannya nggak hanya sebagai penyusun RAB. Aku juga sebenarnya desain analisis struktur juga, terus kerjain DED juga, terus kerjain RAB juga. Jadi di bagian konsultan aku ngerjain struktur, ngerjain DED, ngerjain RAB, terus juga aku ada beberapa pekerjaan pelaksanaan sebagai kontraktor juga ada. Eh, jadi berdasarkan pengalaman pernah kerja di salah satu kontraktor atau konsultan di Makassar, terus setelah itu kerja sendiri nih selama hampir 4 tahun, udah paham tuh, oh ternyata ada beberapa part yang mestinya kita eh, perhatikan baik-baik dalam menyusun RAB kayak gitu. Nah, mungkin yang akan aku jelaskan itu terkait tips dan insight gimana dan juga jelasin pengalaman aku dari awal nyusun RAB. Ini lebih ke sharing session sih. Semoga jadi insight atau inspirasi bagi teman-teman kalau misalnya sekarang di bangku kuliah ataupun lagi fresh grad, kalian itu bisa banget untuk nerima pekerjaan dari klien. Tidak perlu merasa tidak pede karena merasa masih pengalamannya kurang. Ternyata pengalaman kita atau pelajaran yang kita pelajari di kampus itu ternyata cukup. Cuman memang perlu kalian paham fundamentalnya, punya basicnya. Karena memang pekerjaan di lapangan di dunia kerja itu sangat berbeda, sangat jauh berbeda dengan apa yang kalian pelajari di kampus. Tapi kalau teman-teman udah punya basicnya, jadi bisa bisa kepake tuh ilmunya ya di berbagai study case. Misalnya kalau aku pribadi selama kuliah, S1, S2 pun itu sebenarnya tidak pernah bersentuhan langsung terkait pekerjaan arsitektur, pekerjaan interior maupun lanskap. Tetapi memang pekerjaan di lapangan memang harus kayak gitu. Kita mau tidak mau harus tahu material-material arsitektural yang sering digunakan apa, terus plus minusnya pakai pakai material. Karena pada pada akhirnya pekerjaan cost estimator atau kita yang ngitung RAB tidak hanya ketika eh, desain dari arsitektur ini selesai. Maksudnya kita tuh nggak bekerja ketika desainnya itu udah selesai. Nggak seperti itu. Jadi kita kerja itu di awal berbarengan bersama arsitek, bersama desainer. Baiknya seperti itu. Kenapa? Jadi kita bisa konsultasi ketika klien kita terang-terangan terkait budgetnya. Kita sebagai RA, cost estimator udah tahu tuh harga-harga material. Jadi kita bisa konsultasi, kita bisa diskusi bahwa kalau desain kalian pakai material seperti ini, budgetnya nggak cukup. Karena pada akhirnya adalah klien kan pengen desain kalian itu terbangun. Itu yang harus digarisbawahi eh, bagi teman-teman desainer atau arsitek. Pada akhirnya desain kalian itu harus terbangun dan memang harus bagus. Jadi jangan karena budget klien yang mepet kayak gitu, jadi desain kalian seadanya. Enggak. Kalian baiknya sih bisa kolaborasi sama cost estimator atau kalian sendiri yang mempelajari bagaimana fundamental dari RAB itu apa, biar kalian paham ternyata pengambilan keputusan material yang apa digunakan itu paham kayak gitu. Mungkin kayak gitu untuk introduction-nya. Jadi the foundation of a great project starts with a clear budget and a confident estimator. Jadi pada dasarnya baik itu jadi kalau aku mau bilang teman-teman di di era kayak sekarang di tahun 2025 ini, selama aku ngerjain beberapa pekerjaan pelaksanaan, ternyata eh, ada dua tipe metode pelaksanaan pekerjaan. Yang pertama itu desainnya itu udah selesai duluan. Jadi
si klien udah hire konsultan, udah hire arsitek sampai selesai DED-nya dan RAB-nya. Nah, ketika si desainnya ini selesai, ownernya atau kliennya hire lagi kontraktor. Jadi kontraktor bekerja berdasarkan itu. Itu yang pertama. Di metode pelaksanaan konstruksi yang kedua, ternyata ada klien yang dia cuma nge-hire satu instansi, enggak satu 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 entitas. Jadi satu entitas ini yang bekerja sama dengan eh, arsitek dengan kontraktornya. Jadi si ownernya ini sebenarnya udah nggak mau tahu tuh sebenarnya masalah budgetnya itu masuk atau enggak. Yang penting aku hire kalian, eh, kalian konsultasi desain sama aku. Pada akhirnya desain ini aku mau bangun. Nah, ternyata ada seperti itu tuh. Nggak selamanya pekerjaan-pekerjaan konstruksi di lapangan itu adalah desainnya itu selesai. Nggak. Ada juga yang ternyata paralel pekerjaan perencanaannya dengan pekerjaan pelaksanaannya walaupun sebenarnya ini ada plus minus. Desain yang kalau kita pakai metode yang pertama, desain desain dari klien itu pasti sangat terarah karena semua eh, insight-insight ataupun pendapat-pendapat dari owner itu bakal bakal diselesaiin sama si konsultan tersebut sampai selesai baru di hire kontraktornya. Kalau di metode yang kedua, eh, plusnya adalah pekerjaan lebih cepat. Yang harusnya misalnya 3 bulan kita melakukan perencanaan, lalu langsung ke pelaksanaan. Kayak gitu, agak lama kalau kita pakai metode yang pertama. Kalau metode kedua, waktunya itu lebih mepet karena dikerja secara paralel. Namun untuk klien itu agak susah menghandle karena udah ada satu entitas, ada satu perusahaan yang dia hire untuk bertanggung jawab akan itu. Ta- Tapi untuk selebihnya itu di bagian kontraktornya itu sangat enak karena langsung tektokan langsung dia dengan arsiteknya kayak gitu. Jadi sebenarnya jadi penting untuk kalian tahu bahwa project yang sukses itu adalah ketika RAB-nya itu clear dan estimatornya itu percaya akan RAB yang dikerjakan. Kurang lebih apa yang akan aku bahas di sesi kali ini ada 3 poin. Mungkin teman-teman juga udah tahu sebenarnya RAB itu kenapa penting dalam dunia konstruksi. Karena teman-teman juga berkecimpung di bidang seperti ini paham. Walaupun sebenarnya di luaran sana banyak pekerjaan-pekerjaan tidak memakai RAB, tapi itu nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi untuk gambaran aja mengapa RAB itu penting. Terus selanjutnya bagi teman-teman tips bagi beginner untuk gimana sih caranya bisa bisa ngitung RAB. Terus yang terakhir mungkin saya akan sharing beberapa perjalanan-perjalanan proyek-proyek RAB saya. Nah, mungkin teman-teman udah tahu pasti kenapa RAB itu penting. Bentar, kenapa itu RAB penting untuk memastikan keberhasilan proyek dengan tetap berada dalam anggaran. Ada RAB pun kemungkinan untuk miss anggaran itu ada. Jadi misalnya kita udah targetin RAB itu misalnya ngebangun satu rumah itu 1 M. Itu juga ada kemungkinan bahwa bisa miss, bisa lebih daripada itu. Bagaimana kalau teman-teman tidak tidak ada RAB. Jadi RAB itu penting untuk memastikan karena pada dasarnya RAB adalah rencana anggaran biaya. Itu masih rencananya aja. Kita nggak tahu karena kita nggak tahu keadaan pasar di luar sana. Di awal di awal-awal itu apalagi ada isu-isu kenaikan pajak atau kenaikan BBM itu sangat 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 mengganggu sebenarnya pekerjaan konstruksi itu. Jadi sebenarnya dalam membangun RAB atau menyusun RAB itu penting untuk eh, teman-teman tahu kondisi pasar. Selanjutnya, kenapa RAB itu penting? Karena kita membantu mengidentifikasi dan mengelola risiko sejak dini. Kenapa? Maksudnya gimana nih poin kedua? Poin kedua itu misalnya kita udah nyusun RAB, ternyata di poin pekerjaan eh, dinding aja ya. Di poin pekerjaan pasangan dinding itu sebenarnya kita rencanakan menghabiskan uang sekitar 80 juta. Namun ternyata ketika dilaksanakan di lapangan itu
Dinding belum terbangun 100%, namun biaya yang kita keluarkan itu baik material maupun upah pekerja itu udah di 70 juta. Nah, itu kan kita udah bisa identifikasi bahwa ternyata bakal terjadi minus nih, bahwa bakal terjadi tidak sesuai anggaran. Nah, dari situ kita bisa kelola apa yang misalnya dari sisa budget 10 juta ini gimana caranya kita mengelola agar bisa tetap efisien ataupun gimana. Nah, itu penting untuk kita ketahui. Itu gunanya RAB. Kita udah punya pos-pos tiap pekerjaan. Uang uang sekian untuk pekerjaan sekian, uang sekian punya sekian, biar kita tahu bahwa ternyata ada pekerjaan yang di pekerjaan ini keuntungannya sekian, di pekerjaan ini ternyata kita rugi sekian. Terus RAB itu penting karena dia menjembatani kesenjangan antara desain dan eksekusi, yaitu tadi RAB itu bisa juga dikatakan bahwa sebenarnya desain kalian ini layak tidak untuk dibangun. Kayak gitu sih sebenarnya. Memang desain yang bagus, desainnya bagus, tapi kalau bagaimana kalau di budget dari kliennya nggak cukup? Kan tidak mungkin kita ngomong ke klien bahwa bisa nggak di downgrade. Tapi kalau kita udah punya angka bahwa budgetnya sekian, maksudnya RAB untuk desain segini sekian, tapi budget klien sekian, otomatis kan pasti klien bakal nurunin ego, entah memang dia bakal naikin budgetnya, tetap mengikuti desain yang ada, atau nanti desainnya bakal didesain ulang menurun sesuai dengan eh, budget dari owner atau klien. Tapi itu kalau misalnya dari awal cost estimatornya tidak dilibatkan dari awal, bakal seperti itu. Bakal di akhir itu bakal ngubah banyak. Dan selain daripada cost estimator tidak dilibatkan dari awal, faktor selanjutnya itu adalah ketidakketerbukaan klien terkait budgetnya. Kayak gitu. Banyak klien di luar sana yang tidak terbuka akan budgetnya sih di awal-awal. Kenapa? Mereka tuh merasa kadang juga kita nggak enak untuk ngomong. Tapi sebenarnya kalau aku pribadi bagi teman-teman yang misalnya ke depannya bakal ngebangun sebuah konsultan bareng teman arsiteknya atau gimana, atau arsitek pengen ngebangun firma firma arsitektur, kalian nggak usah merasa nggak enak untuk nanya budgetnya berapa. Itu udah penting itu daripada kalian kerjain berkali-kali karena pekerjaan RAB ini ketika DED-nya udah selesai, udah tahu material yang kita pakai berapa, eh, material materialnya apa, volumenya berapa dan lain-lain. Kan nggak kan kita ngebuang banyak waktu ketika RAB udah selesai, DED udah kita susun, terus kita kasih ke klien, ternyata dia bilang budgetnya nggak cukup. Itu kan harus ngulang dari awal. Nah, itu salah satu pentingnya untuk cost estimator dilibatkan dari awal, atau teman-teman arsitek minimal punya basic dalam menghitung RAB. Kayak gitu. Terus selanjutnya adalah kenapa RAB itu penting, membangun kredibilitas dan profesionalisme. Untuk pekerjaan sebagai kontraktor, tentu untuk kita melakukan penawaran pekerjaan kepada klien harus pakai RAB. Kalau kita nggak pakai RAB, apa bedanya kita dengan mandor? Kayak gitu. Terus selanjutnya, nah, tantangan utama. Nah, ini nih yang biasanya eh, challenge pertama yang kita sebagai fresh graduate ngalamin sih, apa-apa saja sih. Yaitu ternyata ada beberapa kita nggak paham gimana cara membaca gambar teknis. Terus juga tidak adanya juga practical experience atau nggak adanya pengalaman praktikal. Terus ya, ngitung RAB itu terlalu banyak rumus dan terlalu banyak data pasir, eh, per per truknya itu berapa, satu truk itu berapa kubik, kan kayak gitu. Jadi teman-teman harus tahu bahwa dalam menyusun RAB ada namanya analisa harga satuan. Analisa harga satuan itu terdiri dari berapa biaya pekerjanya, berapa materialnya, berapa alatnya, ditambah dengan overhead misalnya di 15%. Di tiap poin-poin tersebut ada koefisiennya,
dan misalnya butuh pasir dalam satuan meter kubik. Sedangkan kita beli di lapangan itu nggak per kubik, misalnya per truk. Nah, kubik, berapa kubik tuh pasir dalam satu truk? Nah, itu kalian harus tahu. Jadi, ketika kita pesan satu truk pasir, misalnya harganya 1,2, 1,3, kita tanya tempat kita beli, ini satu truk yang kalian bawa itu berapa kubik? Karena satu truk itu berbeda-beda. Ada yang 5 kubik, ada yang 7 kubik. Eh, itu akan agak jauh nanti RAB-nya. Ketika dikali banyak, itu kan bakal jauh berbeda. Jadi, pastikan ketika kalian nyusun RAB itu satuannya harus sama. Kayak gitu. Kalau kalian masukin harga satuan dalam satu truk, ternyata di AHS kalian itu dalam bentuk kubik, itu pasti nanti akan jauh berbeda. Nah, inilah tantangannya, yaitu terlalu banyak rumus dan terlalu banyak data. Terus selanjutnya kesulitan dalam menerapkan teori ke proyek nyata. Pada dasarnya kita kan taunya hanya teorinya nih, hanya tahu bahwa untuk bikin RAB itu kita punya daftar harga satuan dulu, kita punya daftar harga satuan, kita ubah ke analisa harga satuan, kita cari volumenya, volume kita kali dengan harga satuan, dapat dah RAB-nya di rekapitulasi. Itu kan teorinya, sederhana. Sesederhana itu kita punya daftar daftar harga satuan, kita ubah ke dalam harga satuan, eh, AHS, terus kita kali dengan volumenya, terus dapat RAB. Itu kalau kita teori itu gampang, mudah. Cuman item-item pekerjaan dalam suatu proyek tidak satu atau dua. Itu kan banyak. Untuk ngebangun rumah aja itu harus kita mulai dari bawah. Gimana kita mentreatment tanahnya, apakah tanahnya udah siap? Kalau nggak siap, kenapa nggak siap? Apakah banyak pohon yang mengganggu? Otomatis kan kita bersihkan dulu. Tanah udah siap, terus ternyata perlu ditreatment karena ada penurunan dan lain-lain. Ini bekas reklamasi misalnya bla 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 bla, di treatment dulu dengan geotekstil bla bla bla. Itu kan banyak kayak gitu. Itu yang sebenarnya penerapan teori ke proyek nyata itu tidak semudah itu. Butuh banyak, sebenarnya butuh teliti aja sih, teliti. Terus salah memperkirakan jumlah dan biaya. Nah, ini nih, gimana caranya kita ngitung volume itu yang benar. Terus gimana caranya kita estimasi biaya pekerjaan tersebut itu secara tepat dan akurat. Dari syukur-syukur kalau misalnya agak lebih-lebih dikit nggak masalah, tapi kalau dia kurang ataupun lebihnya banyak itu kan yang seharusnya ngebangun rumah yang misalnya kita sebut dia tipe luxury di 6 juta 7 juta per meter persegi, ketika kita ngitung karena kita tidak tahu harganya bisa jadi 10 juta per meter persegi. Itu kan bisa bisa ngerugiin klien sebenarnya. Sebenarnya dia dengan desain arsitek seperti ini budgetnya itu hanya butuh 6 sampai 7 juta per meter persegi, tapi kita ngitung RAB-nya 10 juta persegi karena kita terlalu pengen banyak men-save, tapi takutnya jadi desainnya tidak kebangun karena terlalu banyak part-part yang di hold sama klien karena terlalu secara estimasi kita terlalu banyak. Terus gimana sih caranya kita memulai untuk bisa bekerja ngitung RAB lah kayak gitu. Pertama, teman-teman harus paham dulu di construction basic. Teman-teman itu harus tahu fase-fase proyek itu gimana. Mulai sebenarnya bukan hanya di fase proyek itu sebenarnya bagaimana, tapi teman-teman harus paham desain proses juga. Yang tadi Ija jelaskan gimana desain proses juga itu penting. Jadi kita sebagai RAB estimator atau cost estimator itu harus mengetahui desain proses, terus mengetahui metode metode pelaksanaan konstruksi atau fase proyeknya. Gimana caranya ngebangun rumah ini, metodenya dari awal bagaimana? Dari mana dulu? Kan nggak mungkin kita pasang kolom dulu tanpa pondasi. Berarti yang pertama dilakukan adalah gali, pasang pondasi, pasang sloop, pasang kolom, ke balok, pelat, kayak gitu. Kita harus paham metode pelaksanaannya. Terus kalau misalnya apalagi ya, eh mau ngegali pondasi, ternyata muka airnya itu
tinggi gitu. Jadi semakin kita gali air terus keluar 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 gimana? Itu kan harus masuk budget di watering di RAB. Kita nggak bisa tulis bahwa pekerjaan galian doang, tapi ada pekerjaan di watering. Karena itu budget juga. Pertama, budgetnya apa? Kita beli eh, pompa celup untuk ngisap air yang keluar dari galian kita dibuang ke drainase. Terus gimana dinding galian kita biar tidak longsor. Nah, itu kan dimasukin semua tuh pekerjaannya. Jadi penting untuk teman-teman paham metode pelaksanaan konstruksi karena kalau karena kita menyusun RAB itu berdasarkan metode pelaksanaan konstruksi. Oke, selanjutnya teman-teman harus bisa membaca gambar kerja gitu. Karena kita nyusun atau menghitung volume pekerjaan itu berdasarkan gambar kerja. Jadi teman-teman harus tahu gambar kerja, harus paham yang mana kolom, yang mana balok, terus kolom K1 yang mana, kolom K2 yang mana. Di kolom ini pakai dimensinya berapa, tulangannya ukurannya berapa, sengkangnya jaraknya berapa. Terus kalau masuk ke arsitektural misalnya fasadnya dia pakai wood wood panel komposit yang tipenya berapa, ketebalannya gimana. Terus kalau interior misalnya lantainya dia pakai tipe seramik atau granit tile atau malah marmer. Nah, kayak gitu tuh. Jadi teman-teman harus bisa baca gambar kerja atau detailing engineering design DED-nya. Jadi eh, sebelum kalian pengen belajar perhitungan, belajar ngitung RAB, teman-teman harus paham fase proyek atau metode pelaksanaan konstruksi. Kedua, bisa baca gambar. Terus selanjutnya learn basic calculation. Karena pada dasarnya kalau kita ngitung volume itu kita bicara ngitung volume luas dan kuantitas. Volume kan bangun ruang, paling pakai P kali L kali T dan lain-lain. Harus paham ini dulu. Terus selanjutnya eh, harus ngerti eh, Microsoft Excel. Minimal rumus-rumus untuk kali-kalinya. Terus ada beberapa rumus yang kepake untuk mempermudah perhitungan kita. Jadi pada dasarnya untuk teman-teman yang pengen belajar perhitungan RAB itu penting untuk tahu tadi apa metode pelaksanaan konstruksi, cara membaca gambar, gimana cara ngitung 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 volumenya, terus gimana kita harus familiar dengan softwarenya. Nah, berdasarkan dari pengalaman eh, 4 tahun tuh, eh, aku akhirnya tuh aku coba nyusun materi eh, perhitungan RAB. Jadi nanti kelas bakal bakal buat kelas recording karena kerasa kayaknya penting untuk kita buat kelas recording. Nah, kurang lebih kurikulumnya di 4 poin ini. Jadi nanti aku akan jelasin di kelas tersebut itu belajar tentang metode pelaksanaan konstruksi. Jadi eh, tidak hanya aku jelasin gimana cara ngitung RAB-nya, tapi teman-teman bisa paham gimana sih caranya kita ngebangun rumah dari awal dari nol. Biar ngebangun, eh, biar teman-teman dapat mengimajinasikan gimana sih step-stepnya dalam membangun membangun konstruksi rumah tersebut. Nah, itu. Terus gimana cara baca gambar DED dan disupport dengan SketchUp untuk beberapa volume-volumenya. Karena ada beberapa pekerjaan atau beberapa volume yang menurut aku tuh lebih enak ketika kita pakai SketchUp atau ketika pakai AutoCAD. Jadi kadang kalau aku kerja biasanya minta di DED-nya, minta CAD-nya dengan minta SKP-nya. Karena kadang cari volume di CAD, kadang juga ada beberapa pekerjaan yang aku rasa lebih gampang nyari volumenya di SketchUp. Terus gimana cara ngitung-ngitung volumenya? Misalnya kalau pekerjaan pembesian kan itu dalam bentuk kilogram. Gimana caranya kita ngubah volume dari volume kubik menjadi kilogram. Terus beberapa
tips-tips di Excel. Terus kalau tips suksesnya sih sebenarnya gini aja sih, start small. Jadi jangan per jadi teman-teman kalau mau pengen bisa bikin RAB itu mulai dari kecil. Kita belajar dari proyek-proyek sederhana. Kalau aku pribadi awal itu proyek-proyek kecil banyak sih sebenarnya. Waktu awal-awal aku kerja apa ya, RAB paling kecil. Rumah tinggal sih pernah paling kecil itu. Terus proyek-proyek renovasi, proyek-proyek interior. Jadi nggak hanya sekedar pekerjaan sipil yang aku ambil RAB-nya, tapi pekerjaan-pekerjaan interior juga aku ambil juga RAB-nya. Terus join communities, jadi punya teman-teman sih kita biar bisa bertukar pikiran, biar bisa kita tahu bahwa eh, harga-harga material terbaru. Terus kita harus juga punya teman-teman di berbagai jurusan biar kita paham material yang bagus itu yang mana. Terus paling penting ini sih, belajar software. Teman-teman harus bisa CAD, harus bisa SketchUp, bisa Excel. Terus jangan takut, jangan takut don't fear mistakes, jangan takut kita membuat kesalahan. Karena itu di situ kita belajar. Jadi kalau teman-teman nggak ngemulai dari sekarang karena takut misalnya RAB yang kalian susun itu tidak aktual ya jangan maksudnya jangan berhenti cari tempat lain kayak aku kemarin kan di awal-awal fresh grade itu ngerasa nggak pede makanya join di salah satu eh, perusahaan di situ aku belajar kalau jadi bukan bukan maksudnya bukan maksudnya karena kita tidak takut kita ambil aja pekerjaan tersebut. Enggak kayak gitu. Kita juga tetap harus profesional dalam mengambil pekerjaan karena etika kita bekerja itu seperti itu. Jangan asal doang karena kita ngambil duit juga kita ngambil duit dari klien kalau kita kerja juga nggak beres kan kasihan. Jadi kalau misalnya kalian pengen belajar tapi kalian tetap ngerasa belum pede ya belajar 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 di belajar di teman, belajar di kantor. Kebetulan kalau aku cara belajarnya ternyata kemarin waktu itu ngikut salah satu perusahaan orang, pahami bagaimana mereka eh, cara menyusun RAB. Jadi udah dapat template dari dia, udah paham juga langsung di lapangan. Oh ternyata kayak gini. Itu kalau itu cara aku. Kalau teman-teman yang lain dengan cara ternyata belajar belajar sendiri, ngikut kelas misalnya, atau kalau aku juga pernah buka-buka modul-modul waktu S1 terus minta belajar sama teman kayak gitu. Jadi perlakukan hal tersebut sebagai kesempatan belajar. Atau bisa juga kalian ngambil ngambil pekerjaan tersebut tapi hire cost estimator gitu. Jadi minta minta dibantuin kerja gitu. Nah, di situ kan kalian bisa belajar kayak gitu. Terus kalau aku tuh pertama awal-awal ya join. Nah, ini pekerjaan-pekerjaan waktu di salah satu pekerjaan di perusahaan di Makassar. Wait. Lepas dari situ, ini pekerjaan pertama sendiri renovasi sih. Jadi renovasi salah satu hotel. eh jadi dia beli salah satu hotel yang terbengkalai gara-gara COVID, terus pengen direnovasi. Jadi pekerjaan awal aku itu dari situ. Jadi dari pengalaman di perusahaan ini, akhirnya aku ngambil untuk pekerjaan ini. Kebetulan waktu itu jadi kontraktornya sih, ngambil ngambil basicnya juga, tapi yang nyusun RAB-nya eh aku dan teman-teman. Jadi berdasarkan pengalaman ini, memberanikan diri untuk ngambil salah satu pekerjaan sendiri. Jadi tidak di perusahaan lain, tapi sendiri dengan teman-teman. Terus dari situ belajar ngambil. Nah kalau kayak yang ini pekerjaannya online nih, nggak langsung ketemu di lapangan. Jadi pekerjaannya di daerah Pangkal Pinang, sedangkan aku di Makassar. Jadi kita kerjasama dengan salah satu arsitek, dengan Ija juga pegang lanskapnya. Desainnya udah selesai dari arsiteknya dan ijanya juga udah selesai. Selanjutnya ke DED dan RAB. Nah, berdasarkan gambar-gambar mereka, aku susun RAB-nya. Terus, nah ini pekerjaan renovasi juga ini. Pekerjaan renovasi kerjasama dengan salah satu arsitek, terus ngitung RAB-nya.
Terus kalau yang ini juga ngitung RAB-nya juga. Jadi awal-awal itu eh, survei dulu. Jadi sebelum aku ngitung RAB di proyek yang kali ini, aku survei dulu di misalnya referensi yang dikasih oleh klien. Misalnya aku suka salah satu desain di sana, pengen materialnya kayak gitu, ya datang. Kita datang ke sana, lihat material apa yang material apa yang klien maksud. Jadi bisa di feel, bisa dirasakan betul tuh. Oh, ternyata material kayak gini. Nah, kita udah tahu preferensi dari klien sukanya seperti apa. Nyusun RAB-nya sesuai dengan preferensi itu, terus ngelihat kondisi lapangan seperti apa, dan lain-lain. Terus itu sih kalau yang membantu kita untuk belajar itu ya ini tadi belajar dari buku-buku, belajar dari online course, terus belajar software juga. Terus selanjutnya, nah eh, berdasarkan dari materi-materi tadi yang aku jelasin gimana struggle-nya dari awal untuk eh, bisa ngambil pekerjaan RAB, terus Ija juga ngejelasin gimana terkait desain skematik dan lain-lain. Akhirnya kami kemarin selama setahun itu ngecoba buat bikin website untuk klase, yaitu namanya klase ID. Nah, jadi kita lagi nyusun kurang lebih insya Allah di bulan depan bakal launching. Jadi bisa bantu teman-teman sekalian untuk belajar materi terkait perhitungan RAB dari awal. Jadi kita akan belajar dari basic ya dari awal fundamentalnya. Jadi nggak hanya ngitung volumenya aja gimana, tapi kita belajar dari desain proses itu apa, terus metode pelaksanaan konstruksi itu apa, terus detail gimana ngitung volume yang akurat dan aktual itu seperti apa. Terus di akhir karena beberapa pekerjaan aku selalu freelance, maksudnya ketemu klien tanpa ada ngikut perusahaan orang, jadi ada bonus yang aku kasih yaitu gimana strategi memenangkan penawaran kepada klien. Terus di IJA juga ngejelasin secara detail materi yang disampaikan yang tadi. Jadi kalau teman-teman ada pertanyaan, jadi kalau teman-teman ada pertanyaan, ini kedengaran nggak ya suaranya? Bentar ya, aku stop share dulu. Share sound terus. Oke. Jadi kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan yang kata tadi, mungkin pertanyaannya bisa kejawab di kelas kami yang akan launching di bulan depan. Jadi mungkin kalian bisa lihat di teaser yang kami buat ini. Kurang lebih kayak gini isinya. Bentar ya. Oke, nah kurang lebih kayak gitu. Jadi insya Allah di bulan depan klase akan nge-launch dua kelas, yaitu kelas arsitektur lanskap dengan kelas teknik sipil. Yang lanskap itu proses desain skematik lanskap. Jadi sneak peek materinya tadi udah dijelasin kurang lebih sama Ija seperti apa, gambarannya bakal detailnya seperti apa. Terus kalau di kelas teknik sipil itu kita akan belajar basicnya, basic perhitungan RAB karena aku ngerasa penting untuk teman-teman tahu basic atau fundamental ngitung RAB biar kalau teman-teman pengen kerjain salah satu pekerjaan yang study case-nya beda udah paham kayak gitu. Jadi sebenarnya materinya nggak hanya sekedar bagaimana ngitung volumenya atau gimana cara nyusun
analisa harga satuannya, tapi lebih dapat insight lagi proses desain itu seperti apa, terus metode pelaksanaan konstruksi itu seperti apa, terus berbagi pengalaman aja sih, gimana caranya kadang aku kalau penawaran kepada klien. Jadi kurang lebih untuk materi aku seperti itu sih. Jadi aku kembalikan ke Alivia. Silahkan. Oke, terima kasih Kak Dwi atas materinya dan juga pengenalan mengenai program terbaru PASE ya teman-teman. Jadi, uh, nah untuk klaim absensi dari tadi udah banyak nih yang nanyain kalau untuk absensi bisa langsung ke link ini ya teman-teman, bisa langsung di scan atau bisa diketik langsung untuk absensinya. Nah, untuk pertanyaan mengenai lanskap, sipil, atau mungkin interior, ataupun terkait program baru kami, boleh langsung di chat aja ya untuk sekarang. Nah, sambil menunggu pertanyaan teman-teman dan juga absensi, mungkin kita bisa jawab pertanyaan sebelumnya tadi ya, Kak Dwi dan Kak Nurfaizah. Tadi kalau nggak salah pertanyaannya mengenai pertama itu soal materi webinar kali ini. Jadi untuk recording dari video, karena kami dari Tim Klase juga sudah record keseluruhan webinar, nanti kita bakalan coba share melalui website klase ya, teman-teman. Kita bakalan bagiin linknya. Nah, ini ada pertanyaan untuk Kak Dwi sebagai cost estimator dalam satu project. Apakah perhitungan RAB-nya tetap dibantu dari tiap tim atau memang menyerahkan semua ke cost estimator Kak Dwi? Oh, Mungkin bisa langsung dijawab. bisa. Sebenarnya ngelihat dari lingkup pekerjaan dari ini sih. Jadi proyeknya tuh sebesar apa? Kalau misalnya masih skupnya itu kecil, sejauh ini aku tuh paling besar tuh paling pekerjaan apa ya? Kalau masih pekerjaan kayak rumah tinggal dan itu belum terlalu detail, biasanya dalam satu orang aja, dalam satu kasih ke cost estimatornya. Tapi kalau untuk pekerjaan besar, Pakai seperti Inggris kayak tapi kalau untuk punya RAB ya. gimana? Oh ya, kalau untuk pekerjaannya udah lebih besar, biasanya kalau dia bicara terkait pekerjaan-pekerjaan lanskap sih, biasanya itu kalau udah lingkup-lingkup besar tuh biasanya eh, perlu untuk kita punya tim-tim sendiri. Arsi ngitung RAB-nya sendiri, sipil ngitung RAB-nya sendiri. Mungkin kalau kalau aku bisa bilang kalau pekerjaan kayak ngebangun apartemen. Nah, apartemen itu RAB-nya itu per sub-sub. Jadi ada RAB arsitekturalnya sendiri, ada RAB sipilnya sendiri, ada lanskapnya sendiri, bahkan interiornya juga kalau bisa. Nah, kalau pekerjaan lingkup sebesar itu. Tapi kalau lingkupnya masih kecil, masih bisa dihandle oleh satu orang, biasanya masih satu orang sih sejauh ini. Kayak gitu sih, Alip ya, mungkin. Apakah kejawab? Bis. Oke, terima kasih pertanyaannya Kak Dwi. Apakah sudah menjawab pertanyaan dari... Oke, udah terjawab ya. Eh, Sebelum kita ke pertanyaan landscape sebelumnya, mungkin boleh oleh Kak Rika yang raise hand, boleh unmute atau mau langsung diketik di chat, boleh, silahkan. Oke Kak, sebelumnya terima kasih banyak. Aku izin langsung aja ya Kak untuk memberikan pertanyaannya. Mungkin aku izin perkenalan terlebih dahulu. Aku Rika dan kebetulan aku mungkin bisa dikatakan masih fresh graduate lulusan tahun 2024. Tapi alhamdulillah untuk sekarang aku juga udah bekerja di bagian kebetulan aku juga jurusan teknik sipil dan sudah 3 bulan setengah aku udah bekerja di salah satu perusahaan kontraktor, jasa kontraktor gitu untuk bangunan rumah hunian. Dan sebenarnya mungkin aku akan cerita sedikit aja gitu ya Kak. Jadi kan aku tuh bekerja di salah satu perusahaan itu memang sebagai project estimator. Dan kebetulan di perusahaan ini tuh kebanyakan bagian drafter ini tuh hanya menggunakan seputar gambar arsitekturnya aja gitu Kak. Tanpa ada yang namanya gambar kerja, baik itu detailing bagian strukturnya ataupun detailing bagian MEP-nya. Jadi aku sendiri sebagai project estimator tuh kadang suka kesulitan gitu Kak dalam mengestimasikan atau membuatkan sebuah volume bagian detailing kayak seperti
dimensian kolom untuk rumah hunian ini sebenarnya cocoknya di bagian berapa gitu dimensiannya, dan dalam bentangan antar kolom ini baiknya ditentukan kolom utama tuh dipot-potkannya di mana, karena itu tuh di perusahaan itu memang kayaknya di titik beratnya itu di project estimator gitu. Jadi kita itu di titik beratkan bukan hanya bagian budgeting, tapi kita juga kayak di titik beratkan untuk menganalisa strukturnya gitu Kak. Cuman emang jadi untuk pertanyaannya mungkin apakah memang dalam sebuah jasa kontraktor seperti ini kebanyakan itu mereka hanya mengedepankan itu di bagian gambar arsitektur saja gitu tanpa memperhitungkan atau mendetailkan terkait gambar kerjanya kayak gitu Kak. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih Rika. Mungkin aku langsung jawab ya. Mungkin kalau aku lihat point of view dari misalnya dari si owner perusahaan tersebut, kayaknya pengen cutting cost kayak gitu. Eh, karena pada dasarnya klien tidak paham cara membaca gambar. Dia cuma tahu gimana renderingnya aja kan. Jadi pada dasarnya kan klien suka kalau misalnya apalagi kontraktor itu design and build, dia ngedesain, dia juga yang build. Senjata utama untuk eh, project tersebut deal dengan klien adalah desainnya harus bagus, bukan gambar kerjanya harus detail. Nah, kayak gitu itu sebenarnya permasalahan sih sebenarnya. Karena dia mau cutting cost, tidak mau hire drafter yang lebih detail, akhirnya eh apa maksudnya? Dia lebih fokus ke desainnya. Tapi kalau mau dibilang secara idealnya perlu. Jadi memang memang harus ada drafter sendiri yang kalau misalnya dia masih satu lantai atau dua lantai, biasanya sih eh, kalau misalnya dia satu lantai ataupun rumah dua lantai dan itu tidak tidak ribet desainnya, biasa masih pakai, kalau aku pribadi biasanya tidak menganalisis strukturnya. Jadi cuman pakai kolom praktis, terus slope sederhana 15-20, ring bulknya 15-20. Kalau dua lantai kolomnya udah di 30-30, baloknya agak besar, kalau kayak gitu. Tapi kalau dia desainnya udah udah ngedesain, kadang-kadang arsitek tuh ngedesain nggak mikirin struktural kan. Jadi kadang ada bentangnya yang agak besar dan lain-lain. Nah itu beberapa pekerjaan rumah, bahkan rumah dua lantai atau tiga lantai, kadang aku udah terima analisis struktur sih. Jadi memang kalau dibilang ideal, perlu sebenarnya gambar kerjanya detail dulu, udah selesai dulu nih DED-nya, secara titik MEP-nya, detail strukturnya, terus lanjut RAB. Harusnya detailnya seperti itu. Jadi eh, estimasinya nanti RAB-nya itu lebih akurat, lebih sesuai dengan perencanaan. Kita nggak asumsi lagi panjang pipanya berapa, kita nggak asumsi lagi berapa pembesiannya, karena kalau tidak ada gambar kerja, besar kemungkinan eh, bakal ini sih, bakal perencanaannya nggak sesuai budget, bisa jadi lebih rendah RAB yang kita ajuin daripada eh, apa pembelajaran kita aktual di lapangan. Kalau mau dibilang apakah idealnya seperti apa, perlu gambar kerja yang lebih detail. Seperti itu, Kak Rika. Gimana, Kak? Apakah terjawab? Baik, dari Karika, apakah sudah terjawab atau ada pertanyaan lagi? Halo. Oke. Oh, oke, udah. Oke, thank you Karika atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan selanjutnya dari pertanyaan dari landscape, materi landscape yang dibawakan oleh Kak Nur Faiza. Dari Kadian, Kadian ini bertanya untuk maintenance softscape itu biasanya mencakup apa aja ya Kak sebenarnya yang perlu dilakukan? Mungkin Bentar, boleh langsung dijawab oleh be- Kak Nur. bentar Alif ya. Aku ada sedikit typo. Jadi link absennya itu nggak ada underscore-nya. Mohon maaf. Oh, oke, oke. Bisa Ya, dicoba link yang tanpa underscore ya teman-teman. ya, Sip, gitu. thank you Kak Di. Lanjut. Lanjut silakan Kak Nur Faiza untuk jawab pertanyaan dari Kadian. Buat itu ya yang
apa pemeliharaan softscape ya. Kalau softscape biasanya itu kan misal softscape biasanya kan pemeliharaannya pas setelah ditanam. Jadi setelah ditanam biasanya itu biasanya pemupukan pertama itu kan masih dari yang pekerjaan si kontraktornya kan yang ambil. Jadi biasanya pemupukan penyiraman di awal itu kan udah. Jadi tapi biasanya setelah setelah biasanya apa ya pemeliharaannya itu 3 bulan sekali gitu atau 6 bulan sekali. Kalau misalnya tanaman tanaman yang rewel gitu ya, misalnya yang rewel tuh kayak dia butuh butuh di treatment tersendiri biasanya itu yang rewel itu biasanya dia yang kayak tanaman-tanaman berbunga gitu. Misal kayak kita pengen tanaman itu berbunga sepanjang waktu gitu kan itu kan nggak mungkin tapi mungkin itu biasanya misal ada di hotel gitu. Nah itu kan harus disulam. Nah itu biasa aspek pemeliharaannya itu disulam itu diganti dengan yang baru. Jadi biar dia mungkin kita pengen itu tuh tetap berbunga terus sepanjang mungkin sepanjang tahun gitu. Nah itu biasanya disulam atau diganti ke yang baru. Terus biasanya itu paling sering itu pembeliannya pemangkasan. Misalnya pemangkasan itu bisa rumput, rumput kan biasa dipangkas. Rumput biasanya dipangkas tergantung juga jenisnya. Biasanya kalau rumput ada kan rumput gajah, rumput Peking, rumput Jepang itu kan beda-beda. Nah itu kan kalau misalnya dipangkas biasanya 3 minggu sekali gitu atau sebulan sekali. Nah itu kan biasa dipangkas. Terus biasa juga kalau pohon, pohon juga pemangkasan. Jadi kayak misal rantingnya udah, misal percabangannya tuh udah, misal kanopinya sudah terlalu lebar kan itu biasa dipangkas. Nah itu biasa masuk ranah ranah pemeliharaannya. Terus biasanya juga ya pemangkasan. Terus yang paling sering juga penyiraman. Nah, penyiraman biasanya itu udah apa ya misalnya kan misal satu satu misal area area perumahan gitu kan pasti ada orang lanskapnya kan jadi dia biasa pemeliharaannya gitu jadi misal tiap hari dia lakukan penyiraman. Nah, penyiraman itu biasanya dia 5 kalau standarnya gitu ya bisa dia satu 5 meter kubik air per per meter persegi 5 liter per meter persegi gitu. Jadi biasanya normalnya kayak itu setiap hari. Nah itu kan biasa kalau misalnya hujan kan nggak perlu disiram gitu. Tapi itu biasanya pemeliharaannya tadi pemangkasan, penyulaman, penyiraman, itu pemangkasan rumput, terus ada batang ranting pohon gitu. Itu kayaknya sih biasanya landscape yang softscape eh, maintenance-nya itu sih yang itu kayaknya mungkin terjawab nggak? Oke, terima kasih Kak Ija atas jawabannya. Dari Kak Dian, gimana Kak Dian yang tadi bertanya apakah sudah menjawab jawaban dari Kak Faiza? Halo Kak Dian. Kalau gitu mungkin kita lanjut ke pertanyaan, mungkin pertanyaan terakhir ya ini Kak Ija dan Kak Nur Faiza. Dari Kak Isma. Nah, Kak Isma ini kebetulan sedang ada project landscape. Nah, mau tahu nih sebenarnya terkait harga jasa desain landscape dan untuk estimator itu biasanya ada berapa ya? Karena masih bingung nih untuk project itu biasanya harganya dari desain sampai estimator itu biasanya berapa? Mungkin bisa langsung dijawab aja dari Kak Faiza dan Kak. Harganya ya sebenarnya sih beda-beda sebenarnya nggak ada nggak ada pakem yang pasti gitu ya kan setiap setiap kantor setiap biasa kan jadi beda-beda jadi tergantung tergantung mungkin sistemnya aja gitu kalau dari nilai kan bisa beda-beda setiap tempat gitu tapi mungkin sistemnya bisa ada 2 pilihan biasanya sih saya nembak langsung gitu saya nembak langsung nggak per meter persegi ya udah misal kayak kalau menurut kita itu luas soalnya kan misal landscape itu kadang nggak masuk akal ya misal kalau kita mau ngikutin harga per meter persegi gitu kan pasti misal ada 10 hektar gitu ya 10 hektar terus kalau udah dikali ternyata berapa 1 miliar gitu maksudnya kan nggak mungkin ya kita bilang ke klien satu kalau misal sesuai kalau misal harus diikutin peraturan harga per meter persegi gitu. Nah, kalau jadi mungkin bisa dua itu kali. Misal kalau misal area itu luas, luas itu cakupannya misal kalian disuruh mendesain area wisata kan luas gitu kan dia outputnya masa planning. Nah, itu biasanya saya
tembak langsung aja gitu. Jadi tapi dijelaskan misal kayak oh ini karena mungkin apa desainnya kompleks terus ada item-item ini terus output pekerjaannya seperti ini jadi mungkin estimasinya di seperti ini gitu. Mungkin bisa setelah itu dilanjut kalau misal dari harga dilihat dari harga per meter persegi segini kebut apa sebenarnya cukup jauh gitu. Itu tuh bisa dijelaskan juga misal kalau kita ngikutin harga per meter segi cukup jauh, tapi kita ngelihatnya kalau misalkan luas seperti itu kan kita nggak total keseluruhan itu didesain gitu. Biasanya sih lanskap kan misal area luas terus itu nggak semuanya didesain. Jadi itu bisa diinin aja misalkan dibilang ke klien. Kalau luasan seperti ini kan ada area-area hijau yang kemungkinan itu tetap hijau di situ, tapi tetap masuk ranah batas itu kan juga kliennya rugi juga mungkin gitu kita nggak ngedesain tapi itu masuk keluasan harga seperti itu tapi kalau misalnya dapat bisa desain and build atau misalnya areanya menurut kalian nggak terlalu luas gitu misalnya cukup detail gitu ya cukup detail bisa pakai per meter persegi iya tentuin aja sebenarnya per meter perseginya itu kalian mau berapa gitu soalnya kalau range harga sebenarnya beda-beda juga sih setiap setiap kantor setiap orang gitu jadi ya ya itu sebenarnya ada dua sistem itu sebenarnya untuk menentukan jasa desain. Tambahan Jadi mungkin kalau ya. ya, Kalau 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 dari dari Kak Dwi, apakah ada tambahan lagi? Terima kasih, Kak eh Ija. ya kalau Ya. aku tambahan sih sebenarnya banyak tipsnya. Jadi ngelihat kliennya dulu. Jadi sebelum kita nambah, maksudnya sebelum kita sebut angka, kita lihat dulu kliennya seperti apa. Apakah secara ekonomi ya, apakah memang dia budgetnya pol-polan atau memang pas, maksudnya kembali lihat klien, lihat lingkup proyeknya sebesar apa. Kalau misalnya memang pekerjaan rumah tinggal kan otomatis kita lihat kalau rumah tinggal kita lihat kliennya apakah ibu-ibu atau ternyata kalau dia orang kaya misalnya, nah itu kita ngelihat si klien dulu pertama, budgetnya seperti apa. Tentu pasti kalau kalian lihat klien pasti udah tahu tuh kira-kira eh, budgetnya seperti apa. Itu kalau kalian langsung tektokan sama klien. Ada juga sebenarnya pekerjaan yang dilempar biasanya. Jadi kadang kalau aku pribadi tuh nggak ada sebenarnya harga untuk berapa per RAB gitu. Jadi arsiteknya ngedesain eh, dia butuh sampai DED dan RAB, aku yang cover DED dan RAB. Jadi satu paket biasanya. Jadi kita tim kerjanya. Jadi kayak gitu harganya bukan berapa jasa RAB-nya, tapi jasa yang kita tawarkan ke klien itu paket. Udah selesai 3D-nya sampai DED dan RAB-nya. Nanti tinggal aku bagi cara baginya dengan si arsitek berapa gimana. Terus kalau misalnya masih awal-awal dan kalian nggak enak sebut harga, pertama bisa tanya ke teman-teman kalian budgetnya berapa biasanya. Kalau nggak ada kayak gitu, langsung tembak aja sih kliennya budgetnya dia berapa. Misalnya dia sebut harga dan ternyata kalian nggak pengen kayak gitu, atau dia budgetnya rendah, tapi karena kalian pengen belajar dan pengen diambil, nggak apa-apa sih sebenarnya. Karena aku juga jujur di pekerjaan-pekerjaan awal banyak budget-budget yang rendah yang aku ambil karena itu adalah bagian dari belajar sih sebenarnya, bagian dari portofolio. Jadi nambah-nambah pengalaman kalian pernah ngerjain ini, ngerjain ini, karena kan kalian nggak ditanya berapa budgetnya kalian kemarin ngerjain pekerjaan ini. Itu tidak di portofolio kan ketulisnya bahwa kalian pernah ngerjain ini bukan berapa budgetnya. Jadi kalau di awal-awal lebih baik nembak langsung si kliennya budgetnya berapa, kalian sesuaiin dengan kalian pengen masuk akal nggak atau dengan effort yang kalian kalian keluarkan ya diambil aja, ngitung-ngitung nambah portofolio. Tapi kalau udah banyak pekerjaannya, nanti seiring berjalannya waktu kalian tahu kok, ah, kayaknya aku di angka ini deh baru pengen ngambil pekerjaan ini deh karena rasanya effortnya banyak banget kayak gitu. Kalau di angka kayak gini aku nggak pengen deh. Kayak gitu sih kalau dari aku pribadi. Silahkan Alifia. kayaknya aku mau nambah juga. Nah, ini ya sih Ibu nambah ini aja. Jadi biasanya itu tuh kalau misalkan penawaran kita sering sih di awal-awal juga kadang bingung. Jadi biar terlihat profesional gitu. Jadi teman-teman jangan misal kalian nego nih, misal jadi baiknya teman-teman bikin penawaran. Jadi penawaran itu
ada file, misalnya file yang serius gitu, misalnya ada kayak dokumen penawaran gitu. Misalnya jangan jangan sampai misalnya nembak langsung terus di WA aja. Misalnya sekecil-kecilnya project itu sebaiknya bikin penawaran yang jadi terlihat serius gitu, terlihat profesional gitu. Jadi jangan sampai ini aja misalnya walaupun asal tembak gitu, atau misalnya kemudian menurut kalian proyeknya kecil tetap harus bikin penawaran gitu, atau sudah ini kan misalnya udah banyak sih sebenarnya di internet juga contoh-contoh kayak draft penawaran gitu. Jadi nanti ada scope pekerjaannya, outputnya seperti apa, luasnya berapa, termin pembayarannya bakalan seperti apa. Nah itu dibikin gitu. Jadi biar terlihat kita juga niat gitu untuk membantu klien mengerjakan pekerjaannya. Gitu. Oke, mungkin itu jawaban dari Kak Ija dan Kak Faizah. Sebenarnya kalau berbicara eh Kak Nurfaiza dan Kak Dwi, sebenarnya kalau bicara budgeting agak ini ya agak apa kompleks karena sebenarnya balik lagi kita menawarinnya jasa bukan produk. Kalau produk kan bisa diestimasi dari harga buatnya dan lain-lain. Sedangkan untuk jasa itu berdasarkan dari skill kita sendiri. Jadi untuk menentukan harga balik lagi kita lihat ke skill yang kita tawarkan. Kalau memang skillnya kita dibandingkan dengan orang lain itu masih ada di bawah, mungkin kita bisa ambil harga minimum. Jika memang kita merasa skill kita udah ada di tengah-tengah, mungkin bisa dinaikin dikit. Kalau misalnya emang kita udah banyak banget nih pengalaman, udah banyak banget project, nah dari situ mungkin kita bisa udah benar-benar mentokin nih harganya sampai atas. Mungkin itu sih rangkuman dari jawaban Kak Nurfaiza dan Kak. Oke, teman-teman, kita udah sampai di penghujung acara karena udah tidak ada yang bertanya juga. Sebelumnya, terima kasih dari teman-teman semua sudah mengikuti acara perdana comeback klase di tahun 2025 ini. Nah, sebelum kita akhiri, mungkin dari teman-teman kita mau coba foto dulu nih untuk mengabadikan webinar ini. Kalau teman-teman ada yang bisa open cam, boleh langsung open cam biar kita bisa foto bareng semuanya ketemu. Halo, halo semuanya. Oke. Wih. Kita coba dari slide satu ya. Satu, dua, tiga. Oke, next. Dari slide dua. Satu, dua, tiga. Oke, sip. Terima kasih semuanya atas waktunya di hari weekend ini, di long weekend ini. Mantap banget hari weekendnya diisi untuk menambah ilmu. Silahkan hubungi tim kami kalau memang masih ada pertanyaan atau kepo sesuatu mengenai landscape interior ataupun sipil, kita bakalan jawab kok di kelas. Terima kasih lagi sekali lagi kepada semuanya yang telah ikut webinarnya. Aku tutup ya. Terima kasih semua. Terima kasih semuanya.